Perpustakaan Jalan Surga CB. Bab 1, Penipu. Penipu. Penipu hebat. Raungan marah bisa terdengar dan suara langkah kaki di trotoar batu biru oleh seseorang yang melarikan diri bisa terdengar. Zhang Xuan mengulurkan kedua tangannya tak berdaya, saya bukan penipu, saya seorang guru akademi, saya hanya ingin menjadikan Anda murid saya. Selain itu, apakah Anda harus menambahkan, hebat, sambil mengatakan itu? Saya penipu. Anda membuatnya terdengar seolah-olah saya adalah penjahat yang tidak dapat diampuni. Setelah dia selesai bergumam, dia mengingat kata-kata direktur, ini sudah yang ke-17. Jika saya masih gagal menemukan siswa hari ini, saya harus berkemas dan pergi besok. Zhang Xuan bukan orang dari dunia ini, tetapi pustakawan biasa di sekolah menengah. Dia hanya mengingat nyala api dan kemudian, tidak ada lagi. Ketika dia bangun, dia sudah ada di dunia ini. Dunia ini seperti yang digambarkan dalam novel, jalur seni bela diri dihormati dan yang kuat berkuasa. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah melintasi, dia akan menjadi bakat yang tidak berguna dan akhirnya ditolak oleh tunangannya. Setelah itu, dia akan menyerang balik, menamparkan wajah mereka, dan hidupnya akan berjalan lancar sejak saat itu, sepertinya dia terlalu memikirkannya. Setelah tiba di sini, dia menyadari bahwa dia bukan seorang siswa tetapi seorang guru. Guru paling menyedihkan di seluruh akademi. Ceramah orang lain selalu dibanjiri orang sehingga banyak orang yang mendapati dirinya tanpa kursi. Di sisi lain, tidak ada satu orang pun di kelasnya. Sulit baginya untuk mengikat beberapa siswa tetapi mereka akhirnya melabelinya sebagai penipu, dan melarikan diri. Adapun alasannya, mengabaikan fakta bahwa orang yang tubuhnya diambil alih olehnya adalah guru terlemah di seluruh kampus dan ketidakmampuannya untuk memilih bakat. Inti dari semua itu adalah, dia bahkan menyesatkan seorang siswa, menyebabkan kultivasinya mengamuk. Ini seperti memiliki pasien mati di bawah catatan Anda. Reputasinya turun dan dia dihina oleh orang lain. Bahkan siswa baru memilih untuk menjauh darinya, takut mereka akan berakhir dalam situasi yang sama jika mereka jatuh ke dalam cengkeramannya. Rekam jejak yang buruk dan kurangnya siswa menyebabkan dia menduduki peringkat pertama dari bawah di seluruh akademi untuk ujian kualifikasi guru tahun lalu. Dia bahkan mendapat nilai 0 pertama dan satu-satunya di seluruh sejarah akademi. Tertekan, ia menggunakan alkohol untuk menenggelamkan kesedihannya. Pada akhirnya, seperti yang dia inginkan, dia mati, memberikan kesempatan bagi Zhang Xuan untuk melompat. Pada awal masa jabatan baru, akademi mengeluarkan ultimatum kepadanya. Jika dia tidak dapat merekrut satu siswa pun untuk pelajarannya pada tahun ini, kualifikasinya sebagai guru akan dicabut. Hari ini, sudah ada 17 siswa baru yang melewati kelasnya. Pada akhirnya, saat mereka mendengar namanya, masing-masing dari mereka melarikan diri, seolah-olah seorang wanita muda bertemu dengan paman yang aneh, berlari sejauh kaki mereka bisa membawa mereka. Sepertinya aku harus mencari cara untuk membujuk salah satu dari mereka. Saat dia masih memikirkan bagaimana dia harus mengikat seseorang, dia melihat kepala seorang gadis dengan ekspresi bingung di pintu masuk. Bolehkah saya bertanya apakah ini ruang kelas guru Lusun? Dia memiliki penampilan yang imut dan elegan, belum lagi suaranya yang manis. Guru Lusun adalah guru bintang akademi. Pelajarannya selalu dikemas dan banyak orang memilih untuk datang ke akademi karena ketenarannya. Aku akan membawanya. Melihat seseorang masuk ke dalam perangkapnya, mata Zhang Xuan berbinar. Mengingat semua jenis metode untuk bertindak keren dari kehidupan sebelumnya, dia duduk dengan tenang di kursinya dan berpose seperti seorang ahli yang tercerahkan. Kamu ingin menjadi muridnya. Petik 2. Gadis muda itu menganggukkan kepalanya dengan marah ketika kekaguman muncul pada murid-muridnya yang hitam pekat. Saya telah mendengar bahwa guru Lu Sun adalah guru yang paling luar biasa di Akademi Hongtian. Semua siswa yang dia ajar adalah luar biasa dan bergabung dengan kelasnya adalah suatu kehormatan dalam diri. Rumor mungkin tidak mencerminkan kebenaran. Guru itu seperti sepatu, yang penting cocok atau tidak. Sebaik apapun dia mengajar, jika teori tidak sesuai dengan keterampilan yang Anda praktikkan, Anda tidak hanya akan menemukannya. Sulit untuk maju, kekuatanmu bahkan mungkin mundur. Bahkan jika seorang guru tidak terkenal, jika teorinya selaras dengan teorimu, kamu masih dapat meningkat dengan cepat dan kultivasimu akan meningkat secara eksponensial. Petik 2. Begitukah? Aku juga pernah mendengar kakak laki-lakiku mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Gadis muda itu merenung sejenak, ketidakpastian muncul di matanya yang indah. Namun, saya tidak tahu pelajaran seperti apa yang cocok untuk saya. Melihat bahwa dia ada di Hook, mata Zhang Xuan berbinar. Dia ragu-ragu sejenak ketika orang bijak besar seperti Karl Marx dan Friedrich Engels melintas satu demi satu dalam pikirannya. Dia berpura-pura kesulitan dan berkata, pertemuan kita bisa dianggap sebagai takdir juga. Bagaimana dengan ini? Saya juga seorang guru akademi ini. Saya akan membantu Anda melihat tulang, bakat, dan kepribadian Anda dan merekomendasikan guru yang cocok untukmu. Petik 2. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Tuan. Dia tidak menyangka bahwa seorang guru yang dia temui begitu santai akan begitu akomodatif. Gadis itu langsung mengangguk antusias. Tampilkan kultivasimu dulu. Mata Zhang Xuan setengah terbuka,
terlihat seolah-olah ini tidak mengganggunya dengan cara apapun. Iya, dalam waktu singkat, seluruh ruangan bersiul dari gelombang kejut pukulannya. Gelombang demi gelombang energi spiritual berenang di sekitar tubuh gadis itu. Agar energi spiritualnya terkumpul alih-alih menyebar, belum lagi kuat tetapi tersembunyi, ini menunjukkan bahwa dia memiliki fondasi yang hebat. Baiklah, saya dapat mengatakan bahwa Anda telah berlatih dengan rajin dan keras. Fondasi Anda kuat dan bakat Anda adalah yang terbaik. Anda adalah seorang jenius yang sulit didapat. Setelah dia menyelesaikan rutinitas meninju, Zhang Xuan mengangguk puas. Dia meniru peramal dari bumi. Kata-katanya licin dengan berbagai macam interpretasi. Orang-orang yang mendengarkan tidak dapat menemukan kesalahan dengan kata-katanya dan sebaliknya, mereka akan terkejut dengan seberapa akurat komentarnya. Terutama kekuatan di kakimu, mereka seperti naga yang melingkar. Setiap gerakan seperti air yang mengamuk, penuh kekuatan. Selama kamu berlatih keras di masa depan, kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Petik 2. Guru, kaki saya terluka. Dokter mengatakan bahwa itu sama saja dengan lumpuh, gadis itu memotong monolognya dengan tatapan curiga di matanya. Terluka? Wajah Zhang Xuan memerah. Namun, dia berkulit tebal, jadi orang lain tidak bisa memastikannya. Dia melanjutkan omong kosongnya, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Aku tahu itu sejak kamu mengerahkan kekuatanmu. Alasan mengapa aku mengatakan itu karena, melalui kehancuran akan ada kelahiran kembali. Meskipun kakimu terluka, Anda secara tak terduga diberkati dengan kesempatan yang tidak diharapkan orang lain. Selama Anda memahaminya dengan benar, kerja keras Anda akan menjadi kekuatan terbesar Anda. Orang lain hanya bisa memandang dengan iri. Bagaimanapun, dia hanya membujuknya. Jika dia bisa meyakinkannya dengan omong kosong, dia akan omong kosong. Yang penting adalah mendapatkan muridnya terlebih dahulu. Peluang. Guru, kesempatan macam apa itu? Mata gadis itu berbinar. Setelah kakinya terluka, dia selalu merasa bahwa dia lebih rendah dari orang lain, menyebabkan dia memiliki harga diri yang rendah. Dia tidak berharap untuk tersandung pada keberuntungan karena kecelakaan seperti itu. Kesempatan ini memungkinkan Anda untuk melambung ke atas dalam sekali jalan. Tidak akan sulit bagi Anda untuk menjadi yang teratas dari mahasiswa baru. Bagaimanapun, bakat Anda luar biasa, seorang jenius yang belum muncul dalam sejarah. Namun, kata-kata Zhang Xuan terus berlanjut. Yang dia kekurangan sekarang adalah mengeluarkan manual, Buddha's Palm. TL, Kung Fu Hustle. Setelah mendengar bahwa dia adalah seorang jenius yang mampu menjadi yang pertama di antara mahasiswa baru, wajah gadis itu memerah dengan marah dan terus bertanya, namun apa? Petik 2. Namun, Zhang Xuan menghela nafas. Ini adalah desahan yang meratapi bahwa bakat akan dikubur di tanah. Guru yang bisa melihat kesempatan seperti itu tidak banyak jumlahnya di akademi ini. Termasuk aku, hanya ada 3. 2 lainnya sudah berhenti menerima siswa sejak 3 tahun lalu, jadi, saya untuk meminta mereka juga. Berhenti menerima siswa. Awalnya, gadis itu memiliki harapan besar untuk itu tetapi setelah mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah suram. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu tiba-tiba dan berkata, mereka tidak menerima siswa tetapi guru, apakah Anda menerima? Petik 2. Tentu saja. Hanya itu, kamu juga bisa mengatakan, aku tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan dan aku juga tidak punya banyak waktu luang. Ekspresi kesulitan muncul di wajah Zhang Xuan. Jika itu bukan giok yang bagus, aku tidak akan menerimanya dengan mudah bahkan jika jalan kita bersilangan. Putong. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gadis itu berlutut di lantai dan membungkuk, aku tahu Tuan itu mulia, tapi tolong terima aku sebagai muridmu. Aku akan berlatih dengan rajin agar tidak mempermalukanmu. Gelombang kegembiraan mengalir ke dalam hati Zhang Xuan, meskipun wajahnya masih menunjukkan kesulitan, ada takdir di antara kita, hanya saja, Anda juga bisa mengatakan, saya suka kedamaian. Sebagai muridmu, aku berjanji untuk tidak pernah mengganggu guru kecuali dalam keadaan darurat. Melihat bahwa dia sedikit tidak mau, gadis itu segera menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tulus di wajahnya. Saya tidak memiliki banyak siswa, jadi sumber daya yang saya miliki tidak dapat dibandingkan dengan guru lain. Juga, Anda mungkin dikritik oleh orang lain, Zhang Xuan melanjutkan. Begitukah? Aku dengar sumber pelatihan itu penting, gadis itu ragu-ragu. Jumlah sumber daya yang diklaim seorang guru dari akademi terkait dengan jumlah muridnya, hasil mereka, dan banyak faktor lainnya. Tanpa sumber daya yang cukup, sulit untuk maju ke depan dalam kultivasi seseorang. Batuk-batuk, aku hanya mengatakan itu untuk mengujimu. Karena kamu bertekad dan tulus mengakui aku sebagai tuanmu, aku dengan enggan menerimamu. Melihat tanda-tanda keraguannya, Zhang Xuan menyela dan berkata, kartu identitasmu. Jadi, begitu cepat. Dia tidak menyangka bahwa guru itu akan mengubah wajahnya secepat membalik halaman buku. Gadis itu sedikit terkejut saat dia memegang token yang diberikan oleh Zhang Xuan yang mewakili identitasnya. Saat dia mempertimbangkan apakah dia harus menegaskan hubungan itu, dia melihat guru Zhang yang pendiam menarik tangannya dan memotongnya dengan belati tajam. Setetes darah jatuh pada token giok. Weng!
Cahaya berkedip. Ah, gadis itu sedikit tercengang. Bukankah guru mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati? Tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, bukan? Kenapa gerakannya begitu cepat dan, bahkan belatinya sudah dipersiapkan sebelumnya? Mulai sekarang, kamu adalah muridku. Setelah verifikasi melalui darah, Zhang Xuan menghela nafas lega. Kemudian, dia terus menganggap citranya sebagai ahli duniawi. Siapa namamu? Guru, saya dipanggil Wang Ying. Petik 2. Mengetahui bahwa keputusannya tidak dapat dicabut, gadis itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan menganggukkan kepalanya. Ambil tanda identitasmu untuk mengambil tempat tidur dan buku-bukumu. Juga, cari penginapanmu saat kamu di sana. Kita akan mulai pelajaran besok. Temui aku di sini. Zhang Xuan menjentikkan tangannya. Iya, Wang Ying mengangguk dan berbalik untuk pergi. Saya telah berhasil membujuk satu. Setelah memastikan bahwa dia adalah muridnya, Zhang Xuan menghela nafas lega dan tersenyum. Ini benar-benar bukan tugas yang mudah. Jika bukan karena teknik akting keren yang dia pelajari dari internet, akan sulit baginya untuk berhasil hari ini. Dengan satu siswa, ia akan dapat menghindari nasib sial karena dikeluarkan. Zhang Xuan merasakan beban di hatinya menghilang. Dalam sekejap, semangatnya terasa jauh lebih santai. Obsesi yang berlama-lama di otaknya menghilang secara bertahap. Tenanglah, sekarang aku ada di tubuhmu, aku akan hidup layak menggantikanmu. Zhang Xuan sebelumnya meninggal karena dia tidak dapat merekrut siswa, jadi dia sangat menyesal di dunia ini. Sekarang ada seorang siswa di bawahnya, obsesi terakhirnya menghilang. Pada saat ini, Zhang Xuan dapat dianggap akhirnya mendapatkan kendali penuh atas tubuh ini. Ledakan. Setelah mendapatkan kendali penuh atas tubuh ini, Zhang Xuan ingin terus membujuk beberapa siswa lagi. Namun, dia tiba-tiba merasakan getaran di kepalanya saat dia mendengar suara lonceng kuno di kepalanya. Langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk seperti anjing. Matahari terbenam dan bulan memudar, ketidaksempurnaan muncul di langit dan bumi. Ledakan. Semua jenis pepatah yang mendalam mengejutkannya pusing. Setelah itu, sebuah istana raksasa muncul di hadapannya di kepalanya. Di atasnya, 4 kata bersinar terang. Perpustakaan Jalan Surga, membuka pintu, dia berjalan masuk. Rak buku yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak dan kuat dengan semua jenis buku di atasnya. Ujungnya tidak bisa dilihat sekilas. Mungkinkah ini paket hadiah untuk para transenden? Perpustakaan. Sialan, aku adalah seorang pustakawan di kehidupanku sebelumnya. Tidak mungkin aku akan tetap sama di dunia ini juga. Paket hadiah orang lain adalah kakek tua, sistem, atau semua jenis barang yang dikuasai. Namun, paket hadiah saya adalah perpustakaan. Zhang Xuan bisa merasakan pemandangan di depannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Perpustakaan. Untuk apa? Tidak mungkin dalam pertarungan saya di masa depan ketika orang lain melemparkan pedang ke arah saya akan melempar buku. Biarkan aku melihat buku apa itu. Merasa tidak berdaya, Zhang Xuan mengulurkan tangan untuk mengambil buku dari rak buku untuk menentukan tujuan perpustakaan ini. Namun, ketika dia meregangkan, tangannya melewati rak buku, menyebabkan dia mengambil udara tipis. Apakah kamu bermain denganku? Memberiku perpustakaan namun mencegahku mengambil dan membaca buku apapun, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Petik 2. Zhang Xuan terdiam. Dorongan untuk menangis menguasainya tetapi tidak ada air mata yang keluar. Catatan TL, Kaisar Haotian adalah dewa tertinggi suku Han yang mengatur segalanya di bawah ajaran Konfusianisme. Semua. Bab 2, Tak Tahu Malu. Penerjemah, Starve Cleric Editor, Ted Pole dan Tortex. Setelah melihat-lihat lebih lama, Zhang Xuan menyadari bahwa semua buku di perpustakaan seperti bulan yang dipantulkan di air, tidak mungkin untuk mengambilnya dari rak. Dengan demikian, ia kehilangan minat dan kesadarannya mundur dari pikirannya. Waktunya makan siang. Setelah makan siang, aku akan memikirkan cara untuk membujuk 2 orang lagi. Petik 2. Melihat keluar jendela, sepertinya sekitar tengah hari. Dari 18 siswa yang datang pagi, ia hanya berhasil mengajak 1 orang untuk bergabung dengannya. Tingkat penerimaannya benar-benar sangat rendah. Dia tidak bisa melanjutkan dengan kecepatan seperti ini di sore hari. Tidak peduli apa, dia adalah seorang transenden. Jika dia tidak dapat menipu orang-orang dari zaman kuno, bagaimana dia bisa dengan bangga mengatakan bahwa dia berasal dari dunia di zaman informasi? Meregangkan punggungnya, dia berjalan keluar dari ruang kuliah menuju kantin. Sama seperti sekolah menengah dari kehidupan sebelumnya, kantin Akademi Hongtian agak besar. Ukurannya cukup untuk memungkinkan lebih dari 10.000 siswa makan di dalamnya secara bersamaan. Setelah berhasil merekrut siswa, suasana hatinya terangkat. Karena itu, dia memesan beberapa lauk pauk lagi dan duduk di sudut untuk menikmati makanannya. Bukankah itu Guru Zhang? Saat dia makan dengan gembira, sebuah suara terdengar. Mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria muda menatapnya dengan wajah tersenyum. Wajahnya tidak memiliki sedikit kehangatan dan sebaliknya, dia memancarkan perasaan senyum palsu. Guru Chao. Zhang Xuan mengenalinya. Nama lengkap Guru Chao adalah Chao Xiong.
Dia bergabung dengan akademi bersamanya. Ia suka membandingkan prestasi dengan orang lain dan memanfaatkannya sebagai alat untuk menggelembungkan egonya. Pemilik tubuh sebelumnya tidak bisa menerima hinaan, itu sebabnya dia mabuk sampai mati. Orang ini pasti memainkan peran besar dalam memberikan tekanan seperti itu padanya. Hari ini, para mahasiswa baru melapor di akademi untuk memilih guru mereka. Bagaimana rekrutmenmu? Dilihat dari bagaimana kamu masih memiliki mood untuk makan di sini, seharusnya tidak buruk. Lihat, ini adalah siswa yang telah aku rekrut, total 12 dari mereka. Saya di sini untuk membawa mereka makan sebelum menempatkan mereka di tempat tinggal mereka. Petik 2. Guru Chao memiliki ekspresi superioritas di wajahnya. Dia menunjuk ke belakang saat dia membual secara terbuka. Tidak diragukan lagi, dia di sini untuk membual. Tidak ada dendam antara Zhang Xuan dan dia. Namun, karena mereka datang ke akademi pada saat yang sama, sulit untuk menghindari perbandingan antara mereka berdua. Karena itu, dia sering memanfaatkannya untuk membuat dirinya merasa superior. Sekelompok pemuda mengikuti di belakangnya. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang hidup di wajah mereka karena mereka ingin tahu tentang hal-hal baru di sini. Tuan-tuan, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda semua. Ini adalah Guru Zhang, seorang selebriti di akademi kami. Dia adalah guru pertama yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru sejak awal akademi kami. Dia menciptakan sejarah. Guru Chao memperkenalkan kepada orang banyak. Nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Ah, saya pernah mendengarnya ketika saya sedang dalam perjalanan ke sini. Seorang siswa yang dia ajar menjadi gila dan hampir lumpuh. Aku juga pernah mendengarnya. Beberapa orang telah memberitahuku sebelum aku datang untuk tidak memilih dia sebagai guruku. Kalau tidak, aku tidak hanya tidak akan bisa berkultivasi, itu juga sama dengan bunuh diri. Aku tidak menyangka dia akan menjadi orangnya. Untuk berpikir bahwa dia memiliki wajah yang begitu baik. Petik 2, mendengar perkenalan Chao Xiong, keributan pecah di antara para siswa. Ada banyak elemen dalam ujian kualifikasi guru dan skor total akan diberikan berdasarkan evaluasi dari berbagai aspek. Dari itu, hasil ujian siswa juga berperan di dalamnya. Selama guru memiliki beberapa siswa, pasti akan ada hasilnya. Mendapatkan nilai 0 dapat dianggap sebagai membuat sejarah. Apakah kamu sudah selesai dengan perkenalanmu? Menjelang keributan orang banyak, Zhang Xuan tidak marah. Orang yang mencetak 0 adalah Zhang Xuan sebelumnya, apa hubungannya dengan dia? Namun, bahkan jika dia tidak benar-benar marah, dia masih cukup kesal dengan tindakan Guru Chao ini yang mengangkat dirinya sendiri dengan memukuli orang lain. Dia melambaikan tangannya dan berkata, setelah Anda selesai dengan perkenalan Anda bisa nyahlah. Jangan mengganggu makan saya di sini. Chao Xiong tidak menyangka bahwa orang ini tidak akan merasa malu bahkan ketika sejarahnya terungkap. Dia bahkan diminta untuk menjauh. Wajah Chao Xiong menjadi gelap. Dia menjabat tangannya dan dengan gengsi seorang guru, dia berkata, bagimu untuk mencetak 0 poin dalam ujian kualifikasi guru, kamu telah memecahkan rekor akademi. Apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Malu? Kenapa aku harus merasa malu? Kamu sendiri yang mengatakannya, aku telah memecahkan rekor dan menjadi orang terkenal. Semua mahasiswa baru tahu siapa aku. Namun, bagaimana denganmu? Zhang Xuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah siswa di belakang punggung Zhang Xuan. Berapa nilaimu dalam ujian? Apakah mereka tahu? Bahkan sebelum mereka datang ke akademi, apakah mereka tahu siapa kamu? Jika bukan karena desakanmu sampai-sampai kamu bahkan mentraktir mereka makanan, apakah kamu pikir mereka akan mengakuimu sebagai guru mereka? Untuk tetap tidak dikenal sebagai guru, kamu masih berani menyombongkan diri di hadapanku, apa yang kamu banggakan? Jika orang lain mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru mereka, kepala mereka pasti akan tetap menunduk ketika mereka berada di luar karena takut mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, orang ini adalah kebalikannya. Dia gembira tentang hal itu dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi karena itu. Sebaliknya, dia membenci Chao Xiong karena tidak mencetak 0. Chao Xiong akan meledak. Kulitnya benar-benar terlalu tebal. Intinya adalah, dengan hasil seperti ini, bagaimana Anda masih bisa bangga pada diri sendiri? Para siswa di belakangnya saling menatap, bingung harus berbuat apa. Bagaimana dengan reputasinya? Guru ini, bukankah dia terlalu memalukan? Malu, berkulit tebal, apa lelucon? Di era Zhang Xuan tinggal, untuk menjadi terkenal, beberapa selebriti melakukan segala macam perbuatan memalukan. Apapun yang Anda pikirkan, foto telanjang dan berita palsu, mereka tidak malu melakukan hal-hal semacam ini. Bahkan jika dia mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan hal-hal yang dilakukan orang-orang itu. Wajah Chao Xiong memerah, tugas utama seorang guru adalah mengajar. Hari ini, aku tidak akan bertengkar denganmu. Mari kita bertengkar hanya setelah kamu mendapatkan murid. Lalu, kita lihat murid mana yang lebih terampil. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi. Pada titik ini, percakapan antara pria dan wanita bisa terdengar di belakangnya. Guru itu benar-benar tidak buruk.
Kepribadiannya juga baik. Suara gadis yang linglung terdengar. Keraguan bisa terdengar dalam nada suaranya. Nyonya muda kedua, dengarkan kata-kata saya. Sebelum kita pergi, Tuan Muda telah mempercayakan saya untuk membawa Anda ke Guru Lusun. Namun, Anda menolak untuk mendengarkan saya. Anda bahkan mengguncang saya. Mengabaikan itu, Anda memilih dia, dari yang lain. Suara seorang lelaki tua terdengar, nada frustrasi bisa terdengar dalam nada suaranya. Guru itu, tidak seburuk yang kamu katakan. Dia orang baik, dia berjanji akan membimbingku. Dia bilang, jika aku berlatih dengan benar, aku bisa menjadi yang teratas kohort. Keraguan masih bisa terdengar dalam suara wanita itu. Kamu masih ingin menjadi yang teratas dalam kelompok. Jika kamu belajar di bawahnya, itu sudah merupakan berkah bagi kultivasimu untuk tidak mengamuk. Nyonya muda kedua, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah yang paling terkenal tidak berguna, guru di seluruh akademi. Dia mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru terakhir. Leluhur kecilku, sebaiknya cepat dan tarik lamaranmu, kalau tidak Tuan Muda akan membunuhku jika dia mendengar ini. Sebuah permohonan nada muncul dalam suara orang tua itu. Kakak laki-laki, mendengar lelaki tua itu berbicara tentang Tuan Muda, gadis kecil itu mulai ketakutan. Wajahnya berubah dan dia jatuh ke dalam dilema. Mendengar kata-kata itu, mata Cao Xiong yang pergi berbinar saat dia tersenyum ke arah Zhang Xuan yang sedang makan. Guru Zhang, mungkinkah wanita muda ini adalah murid yang baru saja kamu rekrut? Haha. Sepertinya itu tidak berjalan baik untukmu. Dia sepertinya berniat untuk mundur sebagai muridmu. Guru dapat memilih siswa dan siswa juga dapat memilih guru mereka. Jika seorang siswa menemukan guru mereka tidak pantas untuk mereka, mereka dapat mengembalikan token yang diberikan kepada mereka. Suara keras Cao Xiong menarik sedikit perhatian. Duo nyonya dan pelayan yang sedang mendiskusikan tatapan juga. Nyonya muda kedua, apakah dia guru yang baru saja kamu kenal? Tatapan lelaki tua itu jatuh pada Zhang Xuan. Iya, gadis muda itu menganggukkan kepalanya. Orang tua itu segera berdiri dan berjalan ke Zhang Xuan. Guru Zhang, nyonya muda keluarga kami telah memutuskan untuk mundur dari pelajaran Anda. Petik 2. Liu tua, dia tidak menyangka gerakan lelaki tua itu begitu cepat. Wajah gadis itu memerah dan dia bergegas. Dia menatap Zhang Xuan dengan ekspresi meminta maaf dan berkata, Guru, saya. Dia adalah siswa yang baru saja diterima Zhang Xuan, Wang Ying. Wang Ying, kamu tahu bahwa aku tidak menerima siswa. Alasan mengapa aku menerimamu adalah karena jalan kita bersilangan. Mengapa kamu ingin mundur dan menyerah pada kesempatan yang begitu bagus? Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin menjadi milikku? Murid, tapi aku menolaknya. Petik 2. Tentu saja, Zhang Xuan tidak akan membiarkan dia, yang dia bujuk dengan susah payah, untuk melarikan diri. Dengan demikian, ia mengasumsikan nada yang sangat tua. Apa-apaan? Mendengar kata-katanya, orang-orang di sekitarnya yang menyadari latar belakangnya merasakan penglihatan mereka menjadi gelap dan mereka hampir pingsan. Kakak, bisakah kamu setidaknya memiliki rasa malu? Apa maksudmu dengan menolak menerima murid? Persimpangan jalan dan banyak orang yang ingin menjadi muridmu, jelas kamu yang tidak bisa merekrut murid. Ini bukan. Di bawah interogasinya, Wang Ying segera melambaikan tangannya tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seseorang menyela dia. Iya, melihat betapa ragunya nyonya muda keduanya, lelaki tua Paman Liu melangkah maju, Guru Zhang, nyonya muda kedua keluarga kami telah memutuskan untuk mundur dari kelas Anda. Dia merasa sulit untuk mengungkapkannya secara verbal. Saya akan bergantung pada Anda untuk prosedur penarikan. Menarik. Kelopak mata Zhang Xuan berkedut. Kamu harus mempertimbangkannya dengan baik. Kamu akan meninggalkan reputasi buruk karena mengundurkan diri dari kelas guru. Akan sulit bagi guru lain untuk menerimamu. Apakah kamu akan menghancurkan kehidupan nyonya mudamu hanya karena kekeras kepalaanmu? Bisakah kamu mengambilnya? Tanggung jawab. Ini, Liu tua membeku. Siswa dapat menarik aplikasi mereka. Namun, ini akan menjadi penghinaan bagi guru. Selain itu, jika Anda dapat meninggalkan yang satu ini, itu berarti Anda juga dapat meninggalkan yang lain. Biasanya, siswa dengan rekam jejak buruk, seperti ini tidak akan diterima oleh guru lain. Lagi pula, untuk seseorang yang telah menghina gengsi guru, tidak ada yang mau menerima siswa seperti itu. Lagi pula, menerima murid itu berarti menghina guru di mukanya. Setiap orang adalah rekan kerja, jadi tidak bijaksana bagi mereka untuk menyinggung rekan-rekan mereka atas seorang siswa. Pelatihan di akademi, seorang siswa dapat dianggap hancur jika mereka tidak dapat menemukan seorang guru. Liu tua masih cukup bertekad beberapa waktu lalu. Namun, mendengar kata-katanya, dia berada dalam posisi yang sulit. Lagi pula, dia hanya seorang pelayan. Jika masa depan nyonya muda kedua ditunda karena ini, dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Tenang, nyonya muda kedua keluargamu memiliki bakat yang bagus. Aku akan mengajarinya dengan baik, dia pasti akan mendapat nilai bagus. Melihat Liu tua bimbang, Zhang Xuan mulai membujuknya juga. Sungguh lelucon, bagaimana dia bisa membiarkan bebek yang dimasak terbang? Tahan di sana, siapa bilang tidak ada guru yang berani menerimanya?
Nona muda, jika kamu mundur dari guru ini di sini, aku akan segera menerimamu sebagai muridku. Petik 2. Sebelum Zhang Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Cao Xiong melangkah maju dengan tangan terentang megah. Dia baru saja kehilangan muka di depan Zhang Xuan. Sekarang sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya di hadapannya, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Cao Xiong, apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Berniat untuk melakukannya. Teman yang bagus, sayang sekali jika itu sia-sia. Jika dia mundur dari kelasmu, aku akan segera menerimanya. Bagaimanapun, mereka datang ke akademi untuk belajar, jadi itu wajar bagi mereka untuk memilih guru terbaik untuk membimbing mereka, dan bukan seseorang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Petik 2. Terkekeh, Cao Xiong terlihat gembira. Memburu siswa dari saya di depan umum, apakah menurut Anda saya tidak akan melaporkan ini ke Biro Pendidikan Pusat? Petik 2. Ini bukan hanya pertengkaran biasa tetapi perburuan publik terhadap seorang siswa. Meskipun akademi mendorong para guru untuk secara bebas memilih siswa mereka, mereka tidak memaafkan penculikan siswa semacam ini. Saat itu terjadi, tidak hanya akan mempengaruhi hubungan antara guru, itu juga dapat mempengaruhi budaya sekolah. Memburu siswa, kamu berbicara terlalu banyak. Paling-paling, mari kita bersaing secara adil dengan menasihatinya. Kami akan membiarkan siswa memilih sendiri. Apakah kamu berani menyetujuinya? Kata Cao Xiong. Bab 3, Ketidaksempurnaan di Jalan Surga. Pertarungan langsung antara guru dalam menawarkan petunjuk. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Meskipun dia telah mewarisi ingatan Zhang Xuan sebelumnya, dia belum mengatur informasi di kepalanya. Paling-paling, dia hanya bisa memahami alam yang berbeda dalam kultivasi. Jika itu karena kesalahan kultivasi, bahkan Zhang Xuan sebelumnya hanya bisa menghisapnya, tak perlu dikatakan, Zhang Xuan saat ini. Membimbing orang lain, dia pasti lebih rendah dari guru Cao ini. Jika mereka benar-benar bersaing, dia pasti akan kalah. Kenapa? Apakah kamu takut menerima tantangan? Jelas tertulis dalam aturan bahwa guru dapat bersaing satu sama lain sehingga memungkinkan siswa untuk membuat pilihan yang lebih baik. Ini tidak dianggap sebagai perburuan. Cao Xiong tertawa. Dia mengayunkan lengan bajunya dan tampilan yang tenang dan ilmiah muncul padanya. Apa yang kami tawarkan kepada siswa? Dia tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah dengan benar hari ini, satu-satunya siswa yang dia rekrut akan melarikan diri. Zhang Xuan menggertakkan giginya. Ada banyak aspek bagi seorang guru untuk membimbing siswanya, seperti kultivasi mereka, seni bela diri dan kesalahan dalam pelatihan, karena guru berbeda satu sama lain, spesialisasi mereka juga berbeda. Bagaimana dengan ini? Karena mereka semua adalah siswa baru yang kita tidak tahu, bagaimana kalau kita membuat mereka melakukan rutinitas pukulan, kemudian membimbing mereka berdasarkan kekurangan dalam eksekusi mereka. Setelah itu, kami akan melakukan tes di tempat dan orang yang muridnya meningkat lebih tinggi menang. Bagaimana? Melawan guru lain, Cao Xiong tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menantang mereka. Namun, melawan orang yang penampilannya pertama dari bawah, orang yang mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru, dia masih percaya diri dengan kemampuannya. Zhang Xuan ragu-ragu. Tidak mungkin kamu tidak berani menerima. Kamu masih membual dengan sangat bangga di sana sehingga kamu menolak begitu banyak siswa yang menginginkan kamu sebagai guru mereka. Jika kamu memiliki kemampuan sejati, mari kita bersaing. Jangan menghalangi masa depan nona muda. Cao Xiong memaksanya. Itu, baiklah. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Hal terburuk yang bisa terjadi pada seseorang adalah kematian. Hal terburuk yang bisa terjadi sekarang adalah kehilangannya. Jika dia tidak menerima duel sekarang, murid yang baru saja dia terima pasti akan mundur. Pada saat ini, tidak ada tempat baginya untuk mundur lagi. Jika dia mendapati dirinya tidak dapat membuatnya ketika harus melakukannya nanti, dia bisa membuat sesuatu yang acak di tempat. Bagaimanapun, dia memiliki kulit yang tebal, jadi bagaimana jika itu memalukan? Guru Cao dan Guru Zhang bersaing. Mana dari dua guru di bawah ini yang akan menang? Petik 2. Itu dia. Seorang guru yang mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru masih ingin bersaing dengan yang lain. Apakah kamu nyata? Bukankah dia hanya mencari rasa malu? Petik 2. Setelah menerima tantangan, banyak siswa yang sedang makan datang berkerumun. Hari ini adalah hari pendaftaran mahasiswa baru. Cukup banyak orang yang datang telah mendengar tentang guru ini yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, meskipun mereka belum pernah bertemu langsung dengannya. Kebanyakan dari mereka cukup penasaran bagaimana jadinya. Sesuai aturan, kamu akan membimbing muridku sementara aku akan membimbing muridmu. Melihat orang-orang berkumpul, Cao Xiong merasa lebih termotivasi untuk tampil. Dia tersenyum dengan tangan terbuka lebar. Untuk memastikan keadilan, persaingan antar guru melarang mereka memberikan petunjuk kepada siswanya sendiri untuk menghindari kecurigaan menyontek. Biasanya, mereka akan bertukar siswa untuk membimbing. Nona muda, datang dan tunjukkan rutinitas pukulanmu. Gunakan kekuatan penuhmu untuk menyerang pilar batu. Petik 2. Setelah memastikan isi dan metode kompetisi,
Cao Xiong terlihat seperti orang suci yang tidak duniawi dan melihat ke arah wanita muda yang kebingungan itu. Wang Ying tersipu marah saat dia mengintip Zhang Xuan. Setelah memastikan bahwa dia tidak marah, dia berjalan ke depan. Dengan kedua tangannya terpisah, aura santai menyelimuti seluruh tubuhnya. Gelombang kejut dari pukulan menyebabkan angin bersiul. Pukulannya penuh dengan kekuatan. Jika seseorang tidak melihatnya secara pribadi, mereka pasti akan sulit untuk percaya bahwa ini adalah rutinitas meninju dari wanita muda yang linglung. Sikapnya stabil dan kuat. Hanya dari kelihatannya, dia telah membangun fondasi yang bagus. Sangat cepat, rutinitas meninju berakhir. Setelah melihat rutinitas meninju, Zhang Xuan jatuh dalam keputusasaan. Dengan pengalamannya, bahkan dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa melihat kekurangan sama sekali. Tidak heran dia akan mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi gurunya, matanya untuk melihat hal-hal seperti itu terlalu lemah. Ya kekuatan penuhmu dan serang pilar batu. Melihat bahwa dia memang anak yang baik, Cao Xiong mengangguk puas dan berkata. Sebuah pilar batu berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Ini dapat digunakan untuk mengukur kekuatan siswa sehingga siswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan mereka sendiri. Wang Ying berjalan dengan malu-malu. Dia mengubah kekuatan yang dia kumpulkan dari rutinitas meninju sebelumnya menjadi bintang jatuh dan mengirimkan pukulan kuat. Peng! Pilar batu terhuyung-huyung dan angka muncul di atasnya. 53 kilogram, kekuatan pukulanmu tidak buruk. Cao Xiong mengangguk setuju. Untuk mahasiswa baru yang belum masuk akademi untuk dibimbing oleh guru, belum lagi dia perempuan, sudah cukup luar biasa baginya untuk memiliki beban di belakang pukulannya. Sebelumnya, saya telah memperhatikan bahwa rutinitas pukulan Anda sangat kuat dan kuat. Namun, satu kelemahan dengan pukulan Anda adalah bahwa rute pukulan Anda sedikit terlalu pendek. Jika Anda dapat meningkatkan kecepatan rotasi tungkai bawah Anda, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Jika aku tidak salah, kakimu seharusnya terluka. Petik 2, kata Cao Xiong. Seperti yang diharapkan dari seorang guru, matanya untuk melihat memang jauh lebih baik daripada mata Zhang Xian. Hanya dengan satu pandangan, dia dapat mengetahui bahwa inti dari rutinitas meninju Wang Ying adalah anggota tubuh bagian bawah dan dari sana, dia menyimpulkan bahwa dia mungkin terluka. Iya, Wang Ying menganggukkan kepalanya. Karena lukamu, kamu sedikit ragu untuk memberikan tekanan pada tungkai bawahmu. Biarkan aku memberimu metode. Jangan khawatir, itu tidak akan memperburuk luka di kakimu. Setelah itu, Cao Xiong berbicara tentang metode baru lainnya dan menjelaskannya secara menyeluruh. Biarkan aku mencobanya. Untuk Wang Ying memiliki kekuatan seperti itu di usianya, kemampuan pemahamannya tidak lemah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami konsep sepenuhnya. Kemudian, dia melangkah di depan pilar batu lagi dan mengepalkan tinjunya. Gelombang kekuatan memenuhi seluruh tubuhnya dan dia merasa seperti naga yang kuat. Peng! 63. Setelah beberapa panduan sederhana, berat pukulannya meningkat 10 kilogram. Agar kekuatannya meningkat 10 kilogram, itu adalah peningkatan 20%. Saya selesai dengan bimbingan saya. Saatnya Anda. Melihat hasilnya, Cao Xiong tersenyum tipis, dan kegembiraan di baliknya terlihat. Untuk kekuatan siswa meningkat 20% hanya dengan satu sesi bimbingan, ini bukan hasil yang buruk sama sekali. Guru Zhang. Setelah itu, seorang siswa berjalan keluar dari punggung Cao Xiong dan bersiap untuk melakukan rutinitas pukulannya. Tahan di sana. Zhang Xuan mengangkat tangannya. Kenapa? Guru Zhang ingin menentang kata-katanya. Cao Xiong terkekeh. Melawan kata-kataku. Lelucon yang luar biasa. Apa menurutmu aku akan menyesali sesuatu yang telah aku sepakati? Zhang Xuan berbicara dengan nada yang kuat, tetapi pada saat itu, hatinya panik. Sebagai seorang transenden, bagaimana mungkin dia tahu bagaimana membimbing seorang siswa? Namun, jika ingin dibimbing di bidang download dan nonton film percintaan, dia ahlinya. Saya hanya berpikir bahwa, dengan kerumunan melihat setiap tindakannya, Zhang Xuan hanya bisa menahan rasa malu sambil mencari-cari alasan acak untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Dia adalah muridmu dan dia mendengarkan perintahmu. Bagaimana jika dia dengan sengaja menolak untuk mengerahkan kekuatan penuhnya setelah bimbinganku, bukankah aku akan langsung kalah? Petik 2. Aku pasti akan menggunakan kekuatan penuhku. Setidaknya, aku masih memiliki sedikit kredibilitas. Melihat bagaimana Zhang Xuan meragukannya, dia menggertakkan giginya. Baiklah, aku percaya pada kredibilitas siswa ini. Namun, duel kita tidak adil. Sekarang setelah siswa itu mengucapkan kata-kata itu, Zhang Xuan tahu bahwa dia hanya akan diejek jika dia dengan paksa mendorongnya. Dengan demikian, dia hanya bisa menebalkan kulitnya lebih jauh dan menemukan terobosan lain. Tidak adil. Apa yang tidak adil? Kata Cao Xiong. Wang Ying adalah muridku. Jika aku menang, dia tetap muridku. Apa yang akan aku dapatkan? Sebaliknya, jika aku kalah, dia akan menjadi muridmu. Bagaimana ini bisa dianggap adil? Ini seperti di pertaruhan hidup, jika saya menang, Anda akan mengampuni saya dan jika saya kalah, saya akan memberikan hidup saya kepada Anda, apakah menurut Anda ini adil?
Zhang Xuan berkata. Kong, Cao Xiong bingung. Sekarang dia mengatakannya seperti itu adalah tantangan yang tidak adil. Taruhan ini seperti penipuan. Sementara Cao Xiong tidak rentan terhadap kerugian apapun, ketika pihak lain kalah, dia harus menyerahkan muridnya kepadanya. Bagaimana dengan ini, jika aku kalah, Liu yang di sini akan menjadi muridmu. Petik 2. Setelah mempertimbangkan sejenak, Cao Xiong menyatakan dengan gerakan tangannya. Liu yang adalah mahasiswa baru yang keluar untuk dibimbing oleh Zhang Xuan. Guru, dia tidak menyangka Guru Cao akan membuat keputusan seperti itu. Liu yang terperangah dan ekspresi kecemasan muncul di wajahnya. Untuk membuatnya mengakui seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, dia lebih baik mati. Jangan khawatir, guru tidak akan kalah. Cao Xiong menatapnya dengan percaya diri. Iya, tampak percaya diri pada Guru Cao. Liu yang berjalan mendekat dan huhuhuhu, terlepas dari apakah Zhang Xuan melihat atau tidak, dia memulai rutinitas pukulannya. Ini, awalnya, dia ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk membuat pemuda ini menyerah. Namun, melihat bagaimana dia segera memulai rutinitas pukulannya, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, Zhang Xuan merasa sedikit sedih. Sejujurnya, dia bahkan tidak mengenali rutinitas meninju siswa, jadi bagaimana dia bisa menemukan kekurangan di dalamnya. Tak perlu dikatakan, untuk membimbingnya. Cacat apa yang ada dalam rutinitas meninju ini? Butir-butir keringat mengalir di kepalanya dan kecemasan menguasai dirinya. Jika dia tidak dapat menemukan cacat untuk membimbingnya, mempermalukan dirinya sendiri adalah masalah kecil. Namun, siswa yang dia ambil dengan susah payah untuk direkrut akan pergi dan dia akan dikeluarkan dari akademi. Ledakan. Saat dia diliputi kecemasan, Library of Heaven's Path di pikirannya bergetar dan gemuruh petir yang dalam bergema. 4 kata muncul di atas rak buku. Jalan surga tidak sempurna. 4 kata ini telah menimbulkan sensasi yang luar biasa, seolah-olah pegunungan. Ini membawa serta prestise dan kekuatan yang tak terbatas. Saat keempat kata itu terbentuk, sebuah buku muncul di rak buku dan buku-buku yang tidak berwujud dan jatuh di hadapannya. Apa ini? Jantung Zhang Xuan berhenti sejenak. Dia menunduk untuk melihat buku di tangannya. Dia hanya bisa melihat 2 kata di sampulnya, Liu Yang. Dengan santai membalik ke halaman pertama, dia bisa melihat konsentrasi kata-kata yang tertulis di dalamnya. Liu Yang, berasal dari keluarga Liu dari kota Xiayun. Seorang siswa dari Akademi Hongtian. Pejuang 1 dan Juxi Rilem. Teknik kultivasi, terobosan teratai acu poin mungkin. Petik 2. Teknik pertempuran, tinju bunga melonjak pemula tinju sejengkal naga pakar. Kekurangan, 12 aspek. Nomor 1, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk tipuannya, no. 2. Nomor 3, nomor 4, nomor 12, meskipun lengan kirinya jauh lebih kuat, rutinitas meninjunya lebih kuat, cocok untuk tangan kanan. Dengan demikian, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Ini, melihat kata-kata padat di atasnya, Zhang Xuan merasa seolah-olah dia akan gila. Apakah ini nyata? Saat dia memikirkan kekurangan Liu Yang, Library of Heaven's Path menyusun sebuah buku tentang kelemahannya. Jika apa yang tertulis di dalamnya adalah nyata, maka paket hadiah yang dia terima sebagai seorang transenden terlalu kuat. Anda harus tahu bahwa setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Setiap seni bela diri dan gerakan memiliki kekurangannya masing-masing. Sempurna tidak ada di dunia ini. Untuk dapat memahami kekurangan seseorang dan menyusunnya menjadi sebuah buku, perpustakaan ini berada di ambang menembus surga. Peng, sama seperti Zhang Xuan terkejut dengan perubahan di perpustakaan dalam pikirannya, Liu yang telah menyelesaikan rutinitas pukulannya. Setelah getaran yang menggema, angka-angka muncul di pilar batu. 62. Berat di belakang adalah pukulan adalah 62 kg. Guru Zhang, Liu yang telah menyelesaikan demonstrasinya. Bagaimana kalau Anda memberinya beberapa petunjuk? Cao Xiong tersenyum. Mendengar kata-kata itu, mereka yang menyaksikan keributan di samping menatap ke arah Zhang Xuan. Mereka ingin melihat bagaimana satu-satunya guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru akan membimbing muridnya. Bab 4, menamparkan wajah. Getaran dari Library of Heaven's Path barusan menyebabkan perhatiannya terkonsentrasi di pikirannya dan dia masih dalam keadaan linglung. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak tahu apa rutinitas meninju orang lain, jadi bagaimana dia bisa membimbingnya. Guru Zhang, tolong perbaiki kekuranganku. Petik 2. Liu yang melangkah maju dan membungkuk sepenuhnya. Di satu sisi, Wang Ying mengedipkan matanya. Dia ingin melihat bagaimana ahli yang baru saja dia temui ini akan membimbingnya. Kong, tatapan semua orang tertuju padanya. Jika dia tidak segera berbicara, dia hanya akan berakhir dengan rasa malu. Sama seperti Zhang Xuan hendak menyemburkan omong kosong, dia tiba-tiba teringat kekurangan Liu yang dicatat dalam buku di perpustakaan. Dia tidak tahu apakah yang tertulis di sana itu benar atau tidak. Namun, mengingat situasinya, mungkin tidak mungkin baginya untuk membuat sesuatu di tempat. Karena itu, dia hanya bisa mengumpulkan keberaniannya untuk mengatakan, ada banyak kekurangan dalam rutinitas pukulanmu, totalnya ada 12.
Haha, katanya ada banyak kekurangan di sana, 12 di antaranya. Aku tidak salah dengar, kan? Ini lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Tinju bunga melonjak ini mungkin tidak terlalu maju, tetapi ini adalah salah satu keterampilan paling umum di seluruh kerajaan dan dikenal sebagai tinju dasar. Setelah ribuan tahun penyederhanaan dan pemurnian, meskipun tidak dapat dianggap sempurna, dia sebenarnya mengatakan bahwa ada 12 kekurangan. Banyak kebohongan. Dia mungkin tidak bisa membedakan apapun, itu sebabnya dia memutuskan untuk mengada-ada. Awalnya, kerumunan di sekitarnya masih memikirkan apa yang bisa dia katakan. Saat dia membuka mulutnya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Soaring Flower Fish adalah salah satu rutinitas meninju paling dasar dari kerajaan Tianxuan. Ini mirip dengan Taizu Changquan, selama seseorang berlatih seni bela diri, mereka harus mempelajarinya terlebih dahulu. Setelah ribuan tahun disempurnakan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, meskipun tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi terkenal karena kurangnya kekurangannya. Terlebih lagi, beberapa orang menyebutnya Flawless Fish. Untuk rutinitas meninju seperti itu, orang itu sebenarnya mengklaim bahwa ada 12 kekurangan di dalamnya, lelucon macam apa itu. Mengabaikan fakta bahwa dia mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, bahkan jika kepala sekolah datang, dia mungkin tidak akan bisa menunjukkan begitu banyak kekurangan. Oh, Guru Zhang benar-benar jenius, untuk dapat menemukan 12 kekurangan dalam tinju bunga melonjak. Beri kami pencerahan. Rupanya, Cao Xiong tidak menyangka Zhang Xuan begitu sombong dan mengatakan kata-kata seperti itu saat dia membuka mulutnya. Bersemangat, matanya berbinar. Dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk mendorong Zhang Xuan ke sudut. Meskipun mendengar kata-kata dari kerumunan, Zhang Xuan tetap tanpa ekspresi. Namun, jantungnya tidak bisa membantu tetapi berdetak tidak menentu. Dia tidak menyangka bahwa rekan Liu yang akan menggunakan rutinitas pukulan yang diketahui semua orang. Diri sebelumnya pasti akan menyadarinya. Namun, mengingat dia baru saja melampaui, ingatan orang lain belum sepenuhnya menyatu dengan ingatannya. Namun, meskipun dia adalah seorang pustakawan di kehidupan sebelumnya, dia masih seorang transenden dengan seperangkat pengetahuan yang sama sekali berbeda. Belum lagi kulitnya yang tebal. Setelah memutar matanya, dia berkata, "Mengapa Anda tidak percaya? Bukannya saya tidak ingin membimbingnya, tetapi Anda semua tidak mempercayai saya. Karena Anda tidak ingin melakukan apa yang Anda lakukan. Saya membimbing Anda untuk, kalau begitu, Anda semua tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Wang Ying, ayo pergi. Perjudian semacam ini tidak ada gunanya. Tunggu di sana, kami percaya padamu. Beri kami pencerahan." Melihat dia hampir pergi, Cao Xiong segera menghentikannya. Dia dapat mengatakan bahwa pihak lain dengan sengaja membuat angka yang dilebih-lebihkan sehingga orang lain akan menolak untuk mempercayainya dan dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap pergi. Namun, tidak mudah baginya untuk menangkap kesempatan ini untuk memberinya pelajaran, jadi bagaimana dia bisa menyerah pada saat ini? Melihat bahwa dia tidak dapat menyelinap pergi, Zhang Xuan hanya bisa mengeluarkan buku yang disusun oleh perpustakaan sekali lagi. Jika aku mati, biarlah. Karena tidak ada jalan keluar sekarang, dia menatap kekurangan yang tercatat di buku dan melihat 12 dari mereka sekali lagi. Kemudian, tatapannya jatuh pada yang terakhir. Dia menggertakkan giginya dan berbicara, "Rutinitas pukulan yang baru saja kamu gunakan adalah tangan kanan. Biarkan aku memberimu saran. Coba gunakan tangan kirimu untuk memukul pilar batu. Karena itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada seorang transenden, ada kemungkinan itu benar. Selain itu, bahkan jika informasinya tidak akurat, dia tidak bisa memikirkan alasan yang lebih baik untuk mencari jalan keluar saat ini. Coba gunakan versi kidal. Petik 2. Ini juga bisa dianggap sebagai petunjuk. Lelucon macam apa ini? Tangan kiri seseorang biasanya lemah. Jika dia mengeksekusinya dengan kepalan tangan kirinya, bukankah dia akan mengacaukan seluruh rutinitas pukulan? Petik 2. Kerumunan pertama kali pingsan sebelum keributan pecah. Mereka semua menatap Zhang Xuan dengan tatapan jijik. Semua orang tahu bahwa tangan kiri lebih lemah daripada tangan kanan. Mengingat gelombang kejut dari tinju Liu yang baru saja dieksekusi, dia jelas tidak kidal. Namun sekarang, untuk memintanya mengeksekusinya dengan tangan kirinya, lelucon macam apa ini? Liu Yang, coba gunakan metode Guru Zhang agar dia bisa menyerah. Rupanya, Cao Xiong tidak menyangka Zhang Xuan mengatakan itu. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat dengan gembira tetapi dia masih meneriakkan perintah kepada Liu Yang. Meskipun dia baru saja menerimanya sebagai siswa, dia sangat yakin bahwa Liu Yang lebih terampil dengan tangan kanannya dan dia bukan kidal. Jika dia benar-benar mengeksekusinya seperti itu, kekuatan di belakangnya mungkin tidak akan mencapai 30 kg. Untuk seorang siswa untuk mencapai 62 kg sebelum bimbingan dan sebelum 30 kg setelah bimbingan, ini pasti akan menyebabkan reputasi Zhang Xuan jatuh ke selokan. Mari kita lihat apakah dia masih bisa tetap sombong. Iya, Liu yang terkekeh dingin dan melakukan rutinitas pukulan lagi. Dia sangat menyadari fakta bahwa dia tidak kidal. Untuk membuatnya melakukan pukulan dengan tangan kirinya, sebuah omong kosong.
Soaring Flower Fish adalah tinju dasar yang telah ia latih sejak muda. Meskipun dia tidak terlalu terbiasa dengan inversi kiri dan kanan, dia segera mengatasinya. Meskipun gelombang kejut dari tinjunya menciptakan angin kencang, terlepas dari apakah itu kekuatan atau kemahirannya, tampaknya lebih buruk dari yang sebelumnya. Mungkinkah, hak istimewaku sebagai transenden itu palsu? Zhang Xuan sangat gugup. Keistimewaan orang lain ketika mereka melampaui termasuk seorang kakek tua yang bisa dengan santai mencerahkan mereka. Selama mereka mengikuti instruksinya dengan setia, tidak akan ada masalah. Namun, dia hanya harus mendapatkan perpustakaan dengan segala macam hal berantakan yang tertulis di buku. Jika apa yang tertulis di buku itu salah, dia pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Sangat cepat, dia menyelesaikan rutinitasnya. Liu yang berjalan ke pilar batu dan mengangkat tinju kirinya, dia menghancurkannya. Weng, serangkaian angka muncul. 1. Haha, untuk berpikir itu akan menjadi puluhan. Ketika angka 1 muncul di atasnya, Cao Xiong tertawa terbahak-bahak saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Bola matanya hampir jatuh ke tanah. 123 kilogram. Kerumunan yang bermaksud mengejeknya takut bodoh dan mereka gemetar tak terkendali. Sebelumnya, pukulan Liu yang melakukan 62 kilogram dan sekarang telah meningkat menjadi 123 kilogram, itu hampir 1 kali lipat. Itu, hampir 100% meningkat. Apakah itu nyata? Bahkan guru yang mendapat nilai pertama dalam ujian kualifikasi guru di seluruh kampus, selama bimbingan pertamanya, tidak mungkin menyebabkan hasil muridnya meningkat 1 kali lipat. Apakah ini dariku? Bahkan orang yang dimaksud, Liu Yang, tercengang. Dia menatap dengan bodoh ke pilar batu dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa dia tidak kidal. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kekuatan kirinya akan memiliki begitu banyak kekuatan. Itu 1 lipatan dibandingkan dengan kanannya. Kerumunan tercengang. Zhang Xuan hampir melompat dari semua kegembiraan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Itu benar. Saat ini, dia akhirnya bisa memastikan bahwa kekurangan yang dikompilasi oleh perpustakaan itu benar. Untuk dapat melihat melalui keterampilan yang seseorang kultivasi dan kelemahannya, hak istimewa seorang transenden ini benar-benar akan menghancurkan surga. Jadi, bagaimana? Bimbinganmu telah menghasilkan peningkatan 20% sementara bimbinganku telah menyebabkan peningkatan 100%. Guru Cao, apa lagi yang ingin kamu katakan? Zhang Xuan terkekeh. Wajah Cao Xiong memucat saat dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Awalnya, dia mengusulkan kompetisi ini untuk melihat pihak lain membodohi dirinya sendiri. Pada akhirnya, orang yang dibodohi adalah dirinya sendiri. Mengambil token giok dari pelukannya, dia menggigit jarinya dan setetes darah segar jatuh di atasnya. Liu Yang, aku mencabut statusmu sebagai muridku. Sekarang kamu bisa mengakui guru Zhang sebagai gurumu. Setelah mengatakan itu, dia melirik Zhang Xuan, kamu tidak perlu terlalu sombong tentang itu. Kali ini, kamu beruntung. Lain kali kita bersaing, aku akan memastikan reputasimu hancur. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Kali ini, tidak hanya reputasinya yang terpukul, dia kehilangan seorang siswa dan bahkan ditampar wajahnya dengan keras. Ini adalah satu hal yang kalah dari guru lain. Namun, inti masalahnya adalah orang ini adalah orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru terburuk di seluruh akademi. Guru, menyaksikan Cao Xiong pergi, wajah Liu yang menjadi gelap. Meskipun dia berhasil mencapai hasil yang baik di bawah bimbingan Zhang Xuan, dia, seperti Cao Xiong, percaya bahwa itu hanya keberuntungan. Dia tidak percaya bahwa dia akan memiliki keterampilan seperti ini. Baiklah, kamu sekarang adalah muridku. Cepat keluarkan kartu identitasmu. Zhang Xuan tidak peduli apa yang dia pikirkan. Kemenangan dalam taruhan telah memberinya murid baru, jadi dia masih sibuk merayakannya. Dia dengan santai melemparkan token giok. Meskipun Liu yang tidak benar-benar mau menjadi muridnya, dia tahu bahwa dia harus menyerah pada hasil taruhannya. Jika dia tidak mengakui Zhang Xuan ini sebagai gurunya, guru lain pasti akan menolaknya. Dengan demikian, dia hanya bisa meneteskan darahnya ke token giok ini untuk menyelesaikan verifikasi. Besok, bertemu di sini untuk pelajaran. Setelah selesai berurusan dengan Liu Yang, Zhang Xuan tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Dia menatap Wang Ying dan mengucapkan kata-kata itu dengan lemah sebelum berjalan keluar dari kantin. Kembali ke ruang kuliahnya, Zhang Xuan menggali pikirannya tanpa berpikir 2 kali untuk memeriksa Library of Heaven's Path dengan cermat. Setelah memeriksa sebentar, dia akhirnya mengerti 1 atau 2 hal tentang itu. Selama orang tersebut mengeksekusi keterampilan atau seni bela dirinya di hadapannya, itu akan segera dikompilasi menjadi buku kekurangan mereka. Haha, kali ini aku benar-benar kaya raya. Dengan benda ini di tanganku, aku akan bisa melihat kekurangan apapun sekaligus. Aku tidak percaya bahwa aku masih akan mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru berikutnya. Tanda seru petik 2. Kegembiraan yang hiruk-pikuk berpacu di hatinya. Sebagai seorang transenden,
Zhang Xuan akhirnya merasakan antusiasme untuk masa depan. Taizu Cangkuan tanda hubung lebih besar dari secara harfiah berarti tinju panjang leluhur. Pengenalan singkat tentang Long Fist, ini adalah keterampilan pertarungan jarak dekat yang menekankan peregangan anggota tubuh seseorang secara maksimal. Ini adalah gaya agresif tinggi yang motonya adalah, pertahanan terbaik adalah pelanggaran panjang, sumber, Wikipedia. Taizu Cangkuan dikenal sebagai salah satu dari 6 tinju panjang besar di Tiongkok. Ada beberapa nama untuk itu, tergantung pada wilayahnya tetapi sudah mapan dan mempengaruhi penciptaan banyak tinju lain di masa depan, sehingga memberinya gelar ibu dari 100 tinju, sumber, Baidu. Bab 5, Nyonya Muda. Pernahkah kamu mendengar, Cao Xiong Laoshi baru saja berkompetisi dengan guru nomor 1 akademi dari bawah, Guru Zhang Xuan. Petik 2. Mereka berkompetisi. Kalau begitu, bukankah Zhang Xuan Laoshi pasti akan kalah? Tanpa diduga, bukan begitu. Zhang Xuan Laoshi menang. Dia dengan santai membimbing seorang siswa dan membuat kekuatannya meningkat 1 kali lipat. Petik 2. Meningkat 1 kali lipat. Dalam bimbingan pertamanya, bahkan Lu Xun Laoshi tidak akan mampu melakukan itu. Apakah kamu nyata? Banyak orang menyaksikannya sendiri, jadi bagaimana mungkin itu tidak nyata? Petik 2. Mereka yang menyaksikan kompetisi di kantin mendiskusikannya dengan penuh semangat. Untuk kekuatan siswa meningkat 1 kali lipat dalam bimbingan pertama. Zhao Ya mencemooh. Ini pasti hanya keberuntungan. Kota Baiyu adalah kota terbesar ketiga di kerajaan Tianxuan dan Zhao Ya adalah putri dari tuan kotanya. Sejak muda, dia telah melalui pendidikan kelas atas dan motifnya untuk datang ke Akademi Hongtian adalah untuk diterima sebagai murid Lu Xun. Namun, dia tidak berharap mendengar bahwa Lu Xun akan kalah dengan Zhang Xuan bahkan sebelum dia menemukannya. Tentu saja, dia tidak percaya rumor seperti itu. Keberuntungan. Saya tidak berpikir bahwa itu adalah keberuntungan. Bagaimanapun, ini adalah peningkatan 1 kali lipat. Hanya keberuntungan itu sendiri yang tidak akan menjelaskannya. Seorang siswa yang duduk tidak terlalu jauh darinya mau tidak mau menanggapi kata-katanya. Kamu pikir itu bukan keberuntungan. Jangan berpikir bahwa aku tidak mengenali Zhang Xuan Laoshi itu. Dia adalah orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru dan hampir dipecat. Kemampuan apa yang menurutmu disukai pria yang akan dimiliki? Jika Anda tidak percaya kata-kata saya bisa membuka kedok fasadnya di sini dan sekarang. Petik 2. Zhao Ya memiliki kepribadian yang tidak sabaran sejak muda. Setelah mendengar seseorang memuji guru terburuk di akademi, dia langsung berteriak. Baik, kami juga ingin tahu apakah guru itu hanya omong kosong. Seketika, 2 siswa berdiri. Mereka bertiga berjalan keluar dari kantin dan setelah bertanya-tanya, mereka menemukan ruang kelas Zhang Xuan. Mendorong membuka pintu, mereka berjalan masuk. Kamu adalah Zhang Xuan Laoshi. Berjalan ke dalam kelas, mereka melihat pemuda yang duduk di kursi guru tersenyum bodoh pada dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana mereka terlihat, dia tidak tampak seperti guru yang mengesankan. Bahkan, mereka mulai merasa tidak nyaman. Itu aku. Setelah memperhatikan masuknya beberapa siswa, Zhang Xuan berhenti menganalisis Library of Heaven's Path dan berbalik untuk melihat mereka. Kami telah mendengar bahwa kamu telah menang dalam kompetisi melawan Cao Xiong Laoshi dan siswa yang kamu bimbing memiliki peningkatan kekuatan 1 kali lipat. Zhao Ya menyatakan dengan nada tidak percaya yang jelas. Bagus. Kalau begitu aku ingin kamu membimbingku juga, untuk melihat apakah kamu dapat meningkatkan kekuatanku 1 kali lipat juga. Petik 2. Aku tidak bebas. Zhang Xuan mengusir mereka. Guru juga memiliki kebanggaan tersendiri sebagai pendidik. Mereka bukan pemain yang akan tampil sesuai keinginan penonton. Bagaimana mereka bisa membimbing orang lain hanya karena mereka menginginkannya? Selain itu, ada apa dengan sikapmu? Ini tidak seperti aku berhutang sesuatu padamu. Tidak gratis. Bukankah kamu sangat menganggur sekarang? Zhao Ya tahu bahwa pihak lain hanya mencoba melepaskannya. Dia menggertakkan giginya karena marah. Dia memberitahu teman-temannya bahwa dia akan datang dan mengekspos fasadnya, namun saat ini, dia diusir tanpa melihat sekilas kemampuannya. Dia merasa malu. Aku harus merekrut siswa. Aku tidak punya usaha untuk bermain-main dengan gadis kecil yang sombong. Zhang Xuan berkata dengan tenang. Kamu? Zhao Ya sangat marah sehingga matanya yang indah berputar. Dia adalah putri seorang penguasa kota, belum lagi dia diberkati dengan ketampanan. Kemanapun dia pergi, orang-orang memandangnya dengan mata kekaguman. Namun, orang ini tidak hanya menolaknya, dia bahkan mengatakan bahwa dia bermain-main. Betapa bencinya, bahkan jika dia seorang guru, ini tidak bisa dimaafkan. Apa yang harus kami lakukan agar Anda membimbing kami? Menggertakkan giginya yang seperti batu giok, Zhao Ya bertanya. Akui aku sebagai gurumu. Zhang Xuan menjawab dengan tenang, sambil menatap Zhao Ya dengan ekspresi aneh. Melihat bagaimana pihak lain memandangnya seolah-olah dia idiot, Zhao Ya terhuyung-huyung, baik, saya akan mengakui Anda sebagai guru saya. Namun, jika Anda salah mengajari saya atau memberi saya omong kosong, saya akan mengekspos kebohonganmu. Petik 2. Zhao Ya, kamu tidak bisa. Jika kamu mengambil dia sebagai gurumu,
kamu tidak akan bisa menjadi murid Lu Xun Laoshi. Kedua teman yang datang bersamanya hampir pingsan saat mendengar permintaannya diterima. Mereka segera mencoba membujuknya. Mendengar bujukan kedua temannya, Zhao Ya ragu-ragu. Dia tahu aturan sekolah. Setelah menjadi siswa guru, jika siswa ingin mengakui guru lain, mereka harus terlebih dahulu menarik diri dari pelajaran mereka saat ini. Namun, jika mereka melakukannya, guru lain akan cenderung menolak siswa tersebut. Belum lagi, seorang guru populer seperti Lu Xun. Kamu tidak punya nyali. Jika kamu tidak berani, cepatlah pergi. Jangan menahan bisnisku, merekrut siswa baru. Zhang Xuan mengusirnya. Siapa bilang aku tidak punya nyali? Dia masih ragu-ragu tetapi setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan, Zhao Ya langsung meledak. Alisnya berkerut dan dia berkata, aku akan mengakuimu sebagai guruku sekarang. Mari kita verifikasi hubungan kita. Sikapmu terlalu buruk. Bahkan kamu menginginkan aku sebagai tuanmu, aku tidak mau menerimamu. Zhang Xuan mengusirnya lagi. Wajar jika ingin merekrut siswa yang patuh, seperti Wang Ying sebelumnya. Namun, yang saat ini tampaknya menggunakan bubuk mesiu. Bahkan jika dia kekurangan murid, dia tidak mau menerimanya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia memilih untuk menanggungnya untuk mengakui dia sebagai gurunya, dia masih menolak untuk menerimanya. Zhao Ya bisa merasakan api muncul darinya. Dia datang ke sini khusus untuk mengekspos penipuannya. Jika dia melangkah pergi dengan marah sekarang, bukankah dia akan jatuh ke dalam perangkapnya? Mungkin, orang ini sengaja mencoba mengusirnya agar penipuannya tidak terungkap. Dia bersikeras untuk tidak membiarkan hal-hal berjalan sesuai keinginannya. Aku akan mengakuinya sebagai kesalahanku dulu. Setelah aku mengekspos wajah aslimu, lihat bagaimana aku akan menempatkanmu di tempat. Berpikir demikian, Zhao Ya menekan amarah di hatinya. Dia tersenyum tipis, memperlihatkan gigi putihnya, guru, jangan marah. Saya tidak sopan. Saya dengan tulus ingin menjadi murid Anda, bolehkah saya memohon kepada Anda untuk menerima saya? Petik 2. Ini lebih seperti itu. Melihat perubahan sikapnya, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Aku bisa menerimamu sebagai muridku. Sebelum itu, aku ingin kamu membersihkan kamar ini. Aku tidak ingin melihat setitik debu pun di sini. Juga, bantu aku merapikan kamar kecil di luar. Gosok mangkuk toilet hingga bersih. Setelah itu, saya akan memeriksanya. Jika saya puas dengan pekerjaan Anda, saya akan menerima Anda di bawah pengawasan saya. Jangan pergi terlalu jauh. Zhao Ya akan mengamuk. Apa identitasnya? Dia adalah putri seorang penguasa kota, putri seorang bangsawan. Sejak muda, dia belum pernah melakukan pekerjaan rumah tangga sebelumnya, namun orang ini bermaksud agar dia menyapu kamar. Bahkan, membersihkan kamar mandi. Menggosok mangkuk toilet. Apakah dia gila? Jika kamu bahkan tidak dapat melakukan tugas yang dangkal seperti itu, kamu dapat pergi sekarang. Aku tidak membutuhkan siswa yang malas dan tidak berguna. Zhang Xuan berkata, hehe, gadis kecil, Anda ingin bermain dengan saya. Anda masih terlalu tidak berpengalaman. Siapa bilang aku tidak berguna? Aku akan membersihkan sekarang, aku akan menggosok sekarang. Zhao Ya menggilingnya. Meraih sapu dan pel, dia mulai merapikan kamar. Zhao Ya, bagaimana kalau kita lupakan saja? Kurasa dia tidak benar-benar mampu. Dia sengaja mempersulitmu. Dua teman yang ikut bersamanya, setelah melihat nyonya muda seorang penguasa kota mulai membersihkan tempat itu, mereka semua ngeri dan dengan cepat berusaha meyakinkannya sebaliknya. Kalian berdua menunggu di luar dulu. Sejak muda, aku, Zhao Ya, tidak pernah benar-benar kalah sebelumnya. Hari ini, aku telah memutuskan untuk melawannya habis-habisan. Zhao Ya mengerutkan kening. Bahwa, kedua temannya memahami temperamen Zhao Ya. Melihat bahwa dia tidak dapat dibujuk, keduanya saling memandang, bingung harus berbuat apa. Beritahu kepala pelayan Yao, bukankah dia juga datang? Jika kepala pelayan tahu bahwa orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi gurunya memerintahkan nyonya muda untuk menggosok mangkuk toilet, dia pasti akan menghentikannya. Petik 2. Setelah saling menatap sejenak, salah satu dari mereka menemukan solusi. Untuk seseorang dengan identitas Zhao Ya, meskipun tidak ada ancaman dalam perjalanan ke akademi, masih ada seseorang yang mengawalnya. Orang yang mengantarnya adalah kepala pelayan Yao. Saat ini, dia seharusnya masih berada di sekitar akademi. Baiklah, ayo kita cari dia sekarang. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua segera bergegas keluar dari akademi. Untuk Zhao Ya yang memiliki temperamen keras kepala seperti putri keluarga kaya lainnya, meskipun dia belum pernah melakukan pekerjaan rumah tangga sebelumnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi. Dengan cepat, interior ruangan menjadi bersih. Bahkan kamar kecil di luar berkilau. Tidak buruk. Zhang Xuan mengangguk puas. Kamu harus puas sekarang. Kamu bisa menerimaku sebagai muridmu dan membimbing kultivasiku sekarang, kan? Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Zhao Ya meremukkan giginya, luo. Petik 1 titik. Wajahnya yang seperti batu giok berubah saat dia mencoba menahan diri untuk tidak meninju pria di depannya. Kartu identitasmu. Mengabaikan tatapan membunuh pihak lain, Zhang Xuan melempar token giok padanya dengan santai.
Mengambil napas dalam-dalam, Zhao Ya meneteskan setetes darah di atasnya, memverifikasi hubungan mereka. Zhang Laoshi, sekarang aku bisa menjadi muridmu, bisakah kamu memberiku satu atau dua petunjuk? Petik 2. Sekarang dia berada di ambang mencapai tujuannya, mengungkapkan wajah sebenarnya dari pria tercela di depannya. Zhao Ya menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya. Tampilkan teknik bertarung kepadaku terlebih dahulu, sehingga aku bisa mengukur dasar-dasarmu. Zhang Xuan memanggil. Iya, tanpa omong kosong, Zhao Ya mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk sebelum mengeksekusi keterampilannya. Huhuhuhu, angin menderu. Pukulannya penuh dengan kekuatan. Sebagai seorang wanita juga, pukulannya jauh lebih cepat dan lebih kuat dari Wang Ying. Dengan sekali pandang, terlihat jelas bahwa dia berusaha keras dalam latihannya. Sambil melihat Zhao Ya mengeksekusi keahliannya, pikiran Zhang Xuan saat ini ada di perpustakaan. Seperti yang diharapkan, dengan getaran ringan, sebuah buku jatuh dari rak. Dua kata, Zhao Ya, tertulis di sampulnya. Zhao Ya, putri penguasa kota-kota Baiyu. Petarung 1 dan Juxi Rilem Pinnacle. Teknik budidaya, keterampilan gadis murni giok putih. Petik 2, kelemahan, 27 kekurangan. Nomor 1, kepribadiannya gegabah dan dia mudah marah. Ini bertentangan dengan sifat ketenangan dan kehalusan White Jade Skill, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Nomor 2, buku itu sama seperti apa yang dia lihat sebelumnya. Ini mencatat semua kekurangan dan kekurangan dalam kultivasi Zhao Ya. Peng, peng, peng. Setelah beberapa saat, Zhao Ya menyelesaikan seluruh rutinitas pukulan. Mengepalkan tangan femininnya, dia berbalik dan mengirimkan pukulan ke pilar batu di kelas yang digunakan untuk mengukur kekuatan pukulan seseorang. Suara yang renyah. Seperangkat nomor muncul di atasnya. 110. Tidak buruk, tidak buruk. Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Untuk mampu menggunakan kekuatan seperti itu di tinjunya sebelum datang ke akademi, Zhao Ya memang putri seorang tuan kota, yang memiliki kekuatan luar biasa. Baiklah, beri aku beberapa petunjuk. Setelah menjalankan skillnya, wajahnya tidak berubah menjadi merah juga tidak terengah-engah. Zhao Ya berbalik untuk melihat Zhang Xuan. Bab 6, apa yang Anda lakukan pada nyonya muda kami? Menyelesaikan apa yang harus dilakukan, Zhao Ya siap untuk melihat orang itu sebelum dia mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan rekod kristal muncul di lengan bajunya. Rekod kristal merupakan objek yang mampu merekam video dan audio di sekitarnya. Dia bermaksud menggunakannya sebagai bukti kesalahan Zhang Xuan. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa keluar dari situ ketika dia menyebarkan berita tentang kejahatannya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan dipermalukan kalau begitu. Untuk berpikir bahwa kamu akan bermimpi bersaing dengan Lu Sun Laoshi, bermimpilah. Setelah berpikir bahwa dia akan dapat mengambil bukti pada dirinya segera untuk menghukumnya dan melampiaskan frustrasinya, mata Zhao Ya berkilauan dan dia hampir gagal mengendalikan tawanya. Menekan kebahagiaannya, tepat saat dia menunggu untuk melihat omong kosong apa yang akan muncul dari pihak lain, sepasang mata jernih yang mengingatkan pada lentera muncul tepat di depannya. Ah! Zhao Ya melompat kaget dan mundur dengan tergesa-gesa. Baru saat itulah dia menyadari bahwa itu adalah Zhang Xuan Laoshi. Dia menggertakkan giginya karena marah dan berseru, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Tenang, aku hanya melihat-lihat. Dengan tangan di belakangnya, dia mengitari Zhao Ya, menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti di depan Zhao Ya dengan kurang dari 1 Qi di antara mereka. Yaitu 33,3 cm. Dia bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Wajah Zhao Ya memerah. Sejak muda, belum pernah ada pria lajang yang sedekat ini dengannya. Jantungnya berdegup kencang. Kemudian, dia mendengar suara yang tidak tergesa-gesa berkata, kamu sakit. Mendengar kata-kata itu, Zhao Ya hampir meledak dan pingsan di tempat. Kamu yang sakit, seluruh keluargamu sakit. Dia berada di ambang menjadi gila. Ada apa dengan otak orang ini? Dia mengeksekusi satu set seni bela diri baginya untuk menunjukkan kekurangan di dalamnya. Sebaliknya, orang ini mengatakan bahwa dia sakit. Bagaimana bisa orang keji seperti itu ada di dunia? Mengapa kamu mulai melontarkan hinaan? Zhang Xuan mengerutkan kening. Segera, dia mengerti apa arti lain dari kata-katanya dan tersenyum tipis. Saya mengatakan bahwa tubuh Anda sakit, saya tidak menghina Anda. Aku tidak sakit. Zhao Ya punuk dengan dingin. Menurutku, kamu yang sakit. Ada yang salah dengan otakmu. Dia sekuat sapi. Satu kepalan tangannya memiliki kekuatan lebih dari 100 kg di belakangnya. Dia sangat jelas tentang fakta apakah dia sakit atau tidak. Jangan bantah kata-kata saya dulu. Apakah Anda sering merasakan sakit yang samar-samar di titik akupuntur dan zong dan jujue Anda? Terutama pada malam bulan purnama, ketika angin lembab bertiup, semburat merah samar akan muncul di tubuh Anda dan Anda akan seperti, pada titik ini, Zhang Xuan ragu-ragu sejenak, seolah-olah sulit untuk mengungkapkannya secara verbal. Dia melanjutkan, tidak peduli bagaimana kamu berlatih, kamu merasa hatimu tidak akan tenang. SL,
Danzong adalah titik akupuntur di tengah garis horizontal yang melewati kedua Anda. Jujue tepat di bawah pusat tulang rusuk Anda. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Zhao Ya yang marah bermaksud untuk menyangkal setiap kata yang akan dikatakan pihak lain secara langsung, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi merah dan dia tercengang. Bukannya kata-kata yang dia katakan salah, tapi itu hanya terlalu benar. Baru-baru ini selama pelatihan, dia akan merasakan sakit samar di Danzong dan Jujuennya, meskipun dia hanya akan menanggungnya karena rasa sakitnya tidak parah. Inti masalahnya adalah, pada malam bulan purnama, ketika angin dingin bertiup, tubuhnya akan menjadi aneh. Keinginan yang kuat akan melonjak melalui tubuhnya saat berubah menjadi merah. Tidak dapat menekan emosinya yang mengamuk, dia akan mendapati dirinya mendambakan pelukan seorang pria. Dia hanyalah seorang wanita muda berusia 16 hingga 17 tahun yang belum menjalani perkawinan tubuh manusia sehingga dia tidak dapat mengatakan apa emosi itu. Dia hanya merasa malu karenanya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya bisa menanggungnya dan itu akan berlalu. Namun, perasaan ini menjadi lebih dan lebih intens. Saat tubuhnya berkembang dan dadanya semakin membesar, dia merasakan kecenderungan itu semakin tak terkendali. Di masa lalu, dia bisa menghadapinya hanya dengan 2 sirkulasi teknik kultivasinya. Tapi sekarang, 10 kali saja tidak cukup untuk meredakan keinginan itu. Dia hanya bisa menghentikan latihannya sampai matahari terbit. Karena perselingkuhan ini benar-benar terlalu aneh, dia tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Bahkan sahabatnya dan ayahnya Tuan Kota tetap dalam kegelapan. Meskipun itu adalah masalah yang tidak ada yang tahu, bagaimana orang ini mengetahuinya. Itu juga karena dia tidak tahan sehingga dia datang ke akademi dengan harapan untuk menemukan inti masalahnya dan menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Saya seorang guru. Saya tahu dari rutinitas pukulan yang Anda lakukan barusan. Zhang Xuan menjawab dengan tenang. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengetahui sebanyak ini dengan melihat rutinitas pukulan seseorang. Library of Heaven's Path adalah harta yang luar biasa. Selama dia memiliki kekurangan, bahkan jika kekurangan ini tidak ada hubungannya dengan keahliannya, itu akan dicatat di dalamnya. Tepat karena dia telah melihat masalahnya, itu sebabnya Zhang Xuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah ada solusi? Zhao Ya mengatupkan rahangnya dan bertanya dengan wajah memerah. Setelah dia begitu tegas untuk mengekspos penipuan pesta, dia akhirnya memiliki masalah yang terungkap olehnya dalam sekejap. Itu membuatnya merasa malu. Ada metode untuk menyelesaikannya. Datanglah ke kelas besok dan aku akan menjelaskannya padamu. Zhang Xuan memberi isyarat dengan tangannya. Betulkah? Petik 2. Mata Zhao Ya berbinar tak percaya. Dia sangat menyadari masalah dalam tubuhnya. Karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan keinginan yang mengamuk itu menyebabkan dia menjadi mudah tersinggung dan tidak sabar dalam segala hal yang dia lakukan. Awalnya, dia pikir dia hanya bisa menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya dan tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa guru yang merupakan yang terakhir di seluruh akademi ini akan dapat mengungkapnya hanya dalam beberapa kata. Selanjutnya, dia punya solusi untuk mengobatinya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencari guru lain di akademi. Zhang Xuan mengayunkan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh, tampilan seorang ahli. Tidak, tidak, guru, Anda adalah satu-satunya. Zhao Ya buru-buru mengangguk. Bukan hanya 1 atau 2 hari sejak awal penderitaannya. Banyak dokter di kota tidak tahu apa yang salah dengannya. Bahkan ayahnya, Tuan Kota Zhao tidak dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Namun, Zhang Xuan Laoshi ini bisa tahu hanya dengan satu pandangan. Hanya membandingkan mata kebijaksanaan mereka, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa bersaing dengannya. Itulah alasan mengapa dia berpikir bahwa dia akan memiliki cara untuk mengatasi masalahnya. Rekod kristal itu, apakah kamu masih berniat untuk menyimpannya? Zhang Xuan menunjuk ke lengan bajunya. Ah, Zhao yang ngeri. Baru sekarang dia mengingat rekam kristal yang sengaja dia tinggalkan untuk mendapatkan bukti tentangnya. Jika isi percakapan bocor, bagaimana dia bisa terus berjalan dengan kepala terangkat tinggi? Aku tidak. Mengerahkan beberapa kekuatan dengan telapak tangannya, kaca, rekod kristal direduksi menjadi tanah. Setelah menghancurkan kristal, Zhao Ya melirik Zhang Laoshi sekali lagi. Kali ini, wajahnya tidak terlihat begitu penuh kebencian. Sebaliknya, itu adalah wajah yang penuh teka-teki. Meskipun menyembunyikan rekod kristal secara diam-diam, dia masih tertangkap. Belum lagi, masalah dengan tubuhnya diekspos olehnya. Bagaimana seseorang dengan kemampuan seperti itu bisa mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru? Dia pasti acuh tak acuh terhadap ketenaran dan reputasi, apatis terhadap pandangan orang luar. Saya telah mendengar bahwa semua ahli seperti itu. Ketika ide ini muncul di kepalanya, posisi Zhang Xuan di hatinya berkembang dari penipu menjadi salah satu ahli top di dunia. Ambil tanda identitasmu untuk mengklaim tempat tidur dan buku-bukumu. Juga, cari penginapanmu saat kamu berada di sana. Kami akan mulai pelajaran tepat waktu besok. Melihat bahwa siswa lain telah digulung, Zhang Xuan melambaikan tangannya saat dia memberikan instruksi kepadanya.
Tiba-tiba, raungan keras terdengar dari luar dan dalam sekejap, sesosok manusia bergegas masuk. Orang yang masuk adalah pria parubaya. Dia membawa aura ganas bersamanya saat dia masuk ke dalam kelas. Dari satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa dia tidak lemah. Nyonya muda, setelah memasuki pintu, pria parubaya itu berhenti dan membungkuk pada Zhao Ya. Paman Yao, kenapa kamu di sini? Zhao Ya menatapnya kosong. Ini bukan orang lain selain kepala pelayan dari kota Baiyu yang diundang kedua temannya, Yao Han. Tepat ketika dia akan pergi setelah mengirim Zhao Ya ke akademi, kedua temannya bergegas untuk memberitahu dia bahwa nyonya muda itu ingin mengakui orang yang mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru sebagai gurunya dan bahwa dia bahkan memerintahkan nyonya muda untuk menggosok mangkuk toilet. Mendengar kata-kata itu, kepala pelayan Yao Han hampir meledak di tempat. Nyonya muda, biji mata penguasa kota. Di rumah, tidak ada yang berani menyuruhnya berkeliling. Berani menyuruhnya menyapu lantai dan menggosok mangkuk toilet, dia terlalu berani. Jika orang ini adalah salah satu guru yang lebih bereputasi di akademi, dia bisa mengabaikan masalah ini karena mereka cenderung pilih-pilih. Inti masalahnya adalah, orang ini adalah yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru, belum lagi dia bahkan membuat seseorang mengamuk. Bagaimana bisa nyonya muda belajar di bawah orang seperti itu? Bahkan di kota, orang-orang yang membimbingnya, meskipun dengan santai, jauh lebih kuat daripada orang di sini. Nyonya muda, apakah Anda, menatap dingin pada Zhang Xuan, Yao Han dengan cepat melirik nyonya muda itu. Saya sudah mengakui Zhang Laoshi sebagai guru saya. Zhao Ya menyatakan, berlari di sini dengan kekuatan penuhnya, dia tidak berpikir bahwa dia masih akan selangkah terlalu lambat. Wajah Yao Han menjadi gelap saat dia menarik Zhao Ya ke punggungnya. Dia menatap Zhang Xuan dengan dingin, cepat tarik nyonya muda kami dari pengawasan Anda. Kalau begitu, minta maaf. Jika tidak, ketika saya meledakkan masalah ini, semua orang akan tahu bahwa Anda menyihir seorang wanita di bawah umur sebagai guru untuk membuatnya berada di bawah pengawasan Anda. Tanda seru petik 2. Menyihir seorang wanita di bawah umur. Bukankah penggunaan kata-katamu terlalu berlebihan? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Jika orang lain mendengar kata-kata seperti itu, mereka akan berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu terhadap Zhao Ya. Langit dapat menjadi saksinya bahwa semua yang telah dia lakukan adalah menerima seorang siswa, itu adalah tindakan yang sangat murni. Jangan main-main denganku. Nyonya muda keluarga kita adalah seorang jenius yang berbakat. Dia bukan seseorang yang bisa diajar oleh orang dengan kualifikasimu, lulus ini. Kalau tidak, saya pasti akan membawa ini ke kepala sekolah dan membuat Anda dipecat. Yao Han melolong. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhao Ya memotongnya dari punggungnya. Paman Yao, apa yang kamu lakukan? Saya telah mengakui Zhang Laoshi sebagai guru saya atas kehendak saya sendiri, mengapa Anda membuat masalah bagi saya? Petik 2. Zhao Ya menghentakkan kakinya. Alasan mengapa dia datang ke akademi adalah untuk menyelesaikan masalah dengan tubuhnya. Dia masih senang dengan kenyataan bahwa guru di depannya meyakinkannya bahwa dia akan dapat membantunya, namun orang ini datang untuk mengacaukannya. Apa yang dia lakukan? Dengan kehendak bebasmu sendiri, Yao Han melirik nyonya muda itu. Apakah menurutmu dia benar-benar bisa memberimu bimbingan yang akan membuat kekuatanmu melonjak? Petik 2. Nyonya muda adalah orang yang sombong, dia tahu itu dengan baik. Mungkinkah guru yang dianggap sampah ini bisa membimbingnya? Itu sebabnya dia mengakuinya. Biarkan kekuatanku melonjak. Bahwa dia tidak melakukannya, Zhao Ya menggelengkan kepalanya. Pihak lain hanya menunjukkan penyakitnya, dia tidak membimbingnya dalam kultivasinya. Tidak. Lalu, Yao Han bingung. Baiklah, Paman Yao, berhenti bertanya. Mengingat penyakitnya sendiri, wajah Zhao Ya memerah. Melihat nyonya muda bertingkah seperti itu, Yao Han menatap kosong dengan bingung. Kemudian, ketika dia melihat rekod kristal yang hancur di lantai, wajahnya berubah menjadi dingin dan dalam sekejap, dia tampaknya telah berubah menjadi singa yang mengamuk. Kamu anak nakal, apa yang kamu lakukan pada nyonya muda kita? Apakah kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu sekarang? Ledakan. Dalam kemarahannya, aura kuat melonjak dan angin menderu. Jia, tanah berderit kesakitan seolah-olah tidak mampu menanggung tekanan berat. Bab 7, kamu dibuang sebelumnya. Apa yang saya lakukan? Setelah melihat di pihak lain mendidih karena marah, Zhang Xuan tidak bisa berkata-kata. Bukankah kesalahpahaman ini semakin tidak terkendali? Namun, dia dapat memahami bahwa wajar bagi orang lain untuk berpikir seperti itu. Lagi pula, tanpa membimbing kultivasinya, dia mampu membuat nyonya muda mereka dengan rela mengakui dia sebagai tuannya dan dia bahkan tersipu saat membicarakan masalah itu. Terlebih lagi, rekod kristal telah hancur. Itu jelas tindakan penghancuran barang bukti. Semua ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Zhang Xuan segera dicap sebagai paman aneh, maniak, guru tak tahu malu, dan gelar serupa lainnya. Paman Yao, apa yang kamu pikirkan? Jika kamu akan terus bersikap seperti ini, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Petik 2. Melihat Yao Han yang marah dan mendengar kata-katanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya.
Wajahnya segera menjadi gelap saat dia berseru. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita muda. Desas-desus semacam ini akan merusak reputasinya. Nyonya muda, disela oleh Zhao Ya, Yao Han hanya bisa menarik auranya. Baiklah, ikuti saya untuk mengumpulkan tempat tidur saya. Jangan pegang saya di sini, saya masih ada pelajaran besok. Zhao Ya mendengus dan berjalan keluar ruangan. Dia tidak mau berbicara tentang penyakitnya. Jika dia mengungkapkannya kepadanya, dia pasti akan menekannya untuk membicarakannya. Di bawah situasi seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa membicarakannya? Dengan demikian, tidak dapat menemukan alasan lain, dia hanya bisa mengklaim telah dengan sukarela mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya. Huff. Setelah melihat nyonya muda berbalik untuk meninggalkan ruangan, Yao Han melirik Zhang Xuan dengan dingin dengan kilatan di matanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dengan mengayunkan lengannya, dia berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, niat untuk membunuh pemuda itu tetap ada di benaknya. Jika mereka tidak berada di akademi dan nyonya muda itu tidak menghentikannya, dia pasti sudah lama bergerak. Siapa yang aku sakiti kali ini? Melihat tatapan dingin Yao Han, Zhang Xuan merasa bingung. Saya hanya menerima seorang siswa, apakah Anda harus sejauh ini? Dia membuatnya tampak seolah-olah saya adalah penjahat yang tidak dapat diampuni yang merupakan sumber dari semua kejahatan di dunia ini. Masalahnya adalah, dia tidak melakukan apa-apa. Lupakan saja, masih ada waktu tersisa hari ini. Mari kita lihat apakah saya dapat merekrut beberapa siswa lagi. Semakin banyak siswa di bawah bimbingan saya, semakin banyak sumber daya yang akan saya terima. Petik 2. Ada banyak tingkatan yang berbeda untuk para guru Akademi Hongtian. Setiap tahun, penilaian terhadap guru akan dilakukan berdasarkan kondisi siswanya. Jumlah siswa yang mereka miliki, kecepatan peningkatan mereka, hasil mereka di semua jenis kompetisi, para guru bergantung pada ini untuk dipromosikan. Semakin tinggi level mereka, sumber daya yang akan diperoleh guru akan meningkat secara eksponensial. Secara alami, hal yang sama berlaku untuk sumber daya yang akan diterima siswa mereka juga. Ini mungkin yang dimaksud dengan guru dan siswa maju sebagai satu. Saat ini, dia baru menerima 3 siswa. Dia mungkin bisa mempertahankan posisinya sebagai guru, tetapi jika seseorang berbicara tentang kualifikasi, dia masih yang terakhir di seluruh sekolah. Agar dia bisa maju, dia hanya bisa terus merekrut lebih banyak siswa. Zhang Yang, jangan terlalu kecewa. Wang Chou Laoshi adalah satu-satunya yang menolakmu, kamu tidak harus begitu tertekan. Petik 2. Dua pemuda berjalan di trotoar di akademi. Pemuda di depan saat ini mencoba menghibur yang di belakang. Mo Xiao, kamu diterima, tentu saja kamu tidak merasakan apa-apa mengucapkan kata-kata itu. Bagaimana kalau kamu mencoba ditolak? Zheng yang mengerutkan kening, tidak senang dengan kata-kata penghiburan temannya. Batuk-batuk, jangan katakan itu. Masih banyak guru yang sangat baik di akademi, tidak perlu bagimu untuk memilih Wang Chou Laoshi dari mereka semua. Pemuda di depan menggaruk kepalanya karena malu. Tidak perlu memilihnya, mudah bagimu untuk mengatakannya. Sejak muda, kami telah berlatih di jalan tombak dan tombak telah menjadi bagian dari tubuh kami. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kami buang lagi. Guru terbaik dalam seni tombak di Akademi Hongtian adalah Wang Chou Laoshi. Sekarang setelah kamu diterima olehnya saat aku ditolak, mungkinkah aku tidak depresi? Petik 2. Zheng yang mengamuk. Itu, Mo Xiao tidak tahu bagaimana dia harus menjawab pertanyaan seperti itu. Di Akademi Hongtian, guru yang berbeda memiliki spesialisasi yang berbeda. Beberapa dari mereka berspesialisasi dalam tinju sementara beberapa dari mereka berspesialisasi dalam pedang. Wang Chou Laoshi terkenal karena kemampuannya dalam menyampaikan cara tombak. Dia dianggap sebagai salah satu guru yang lebih baik bahkan mempertimbangkan seluruh akademi. Keduanya bergabung dalam ujian bersama dengan harapan untuk menjadi muridnya. Namun, salah satu dari mereka lulus sementara yang lain gagal. Wajar jika orang yang gagal akan merasa murung. Ada ruang kelas di sana. Bagaimana kalau kita lihat? Petik 2. Tidak yakin tentang bagaimana dia harus menyelesaikan situasi canggung ini, Mo Xiao tiba-tiba melihat ruang kelas tidak terlalu jauh dan menunjuk ke arah itu. Aku tidak akan pergi, Zheng yang menggelengkan kepalanya. Ayo pergi dan lihat, bagaimana jika guru ini juga ahli dalam memberikan cara tombak juga. Konsol Mo Xiao. Pokoknya, kamu tidak akan rugi apa-apa hanya dengan mengunjunginya. Baik, meskipun dia tidak mau, Zheng yang masih mengikuti Mo Xiao ke dalam ruangan. Orang di dalam ruangan di Zhang Xuan. Dia baru saja akan pergi keluar untuk merekrut darah segar ketika dia melihat dua pemuda berjalan masuk. Senang bertemu denganmu, guru. Mo Xiao membungkuk. Zhang Xuan melebarkan matanya sedikit. Apakah kamu di sini untuk mencari guru? Ya, ini saudaraku. Dia sangat tangguh, terutama dengan tombaknya. Di generasi muda, hanya sedikit yang bisa bersaing dengannya. Semoga guru bisa membimbingnya. Mo Xiao berkata dengan tergesa-gesa. Mo Xiao, Zheng yang menarik lengan kakaknya yang baik. Apa itu? Mo Xiao bertanya dengan bingung.
Lihat sekeliling. Zeng yang mengerutkan kening. Ruang kelas ini sangat sempit. Dari kelihatannya, itu hanya bisa memuat 10 orang atau lebih. Ini jelas ruang kelas kecil. Ukuran ruang kelas mewakili kemampuan guru. Para guru yang berada di peringkat beberapa teratas memiliki ruang kelas seukuran lapangan, memungkinkan lebih dari ratusan siswa untuk berkultivasi dan berlatih pada saat yang bersamaan. Dibandingkan dengan itu, ruang kelas ini hanya seukuran telapak tangan. Guru kelas ini mungkin hanya standar rata-rata. Ini memang cukup kecil. Mo Xiao memperhatikan ukuran ruangan dan jantungnya berdetak, gedeng. Petik 1 titik. Awalnya, ia ingin membantu menenangkan emosi yang tertahan di hati sahabatnya itu. Namun, tanpa disadari, dia datang ke lokasi seperti ini. Jika standar guru benar-benar di bawah standar, tidak hanya emosi yang tertahan tidak akan hilang, bahkan mungkin membebani hatinya. Tunjukkan kemampuanmu dengan tombak. Tampaknya tidak menyadari percakapan rahasia yang terjadi di antara keduanya, Zhang Xuan berkata dengan tenang. Sejak kita datang ke sini, sebaiknya guru ini membimbingmu sebentar, karena tidak ada ruginya. Jika standarnya benar-benar buruk, kita bisa menolak untuk mengakuinya dan pergi. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Zeng Yang, Mo Xiao membujuknya. Zeng Yang mengangguk. Selain beberapa guru yang sangat populer yang menjadi incaran sebagian besar siswa, ketika sebagian besar guru memilih siswa mereka sendiri, siswa mereka juga diperbolehkan untuk memeriksa kemampuan guru. Setelah memikirkannya, Zeng Yang segera mengambil tombak dari punggungnya dan memperbaiki beberapa bagian menjadi satu. Weng! Dengan tombak panjang di tangannya, ekspresi Zeng Yang berubah seketika, seperti kilatan menakutkan dari ujung pedang yang terhunus. Tombak panjang menusuk ke depan dan gelombang sonik meledak. Seluruh ruangan terdengar seolah-olah sedang terkoyak dan embusan angin kencang bertiup di sekitarnya. Para ahli dapat dikenali saat mereka bergerak. Zeng Yang ini, meskipun ia mungkin tidak dianggap terlalu kuat, tetapi kehebatannya dengan tombak memang tidak buruk. Ujung tombaknya bergetar dan mengenai pilar batu tidak terlalu jauh. Gema ringan tetap ada di udara dan angka-angka muncul di pilar. 110. Untuk berpikir itu akan lebih dari 100 kilogram. Hanya dengan kekuatan destruktif itu sendiri, bahkan puncak ranah fighter Juksi 1 dan tidak akan mampu menerima pukulan itu. Guru, tolong tawarkan saya beberapa petunjuk. Petik 2. Dengan tombaknya dipegang secara vertikal di sampingnya, Zeng Yang berdiri tegak tanpa sedikit pun rasa gugup atau lelah saat dia menatap Zhang Xuan dengan tenang. Sejujurnya, hanya dengan ukuran ruang kelas, dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk guru ini. Dia berpikir bahwa standarnya paling banyak adalah rata-rata. Seolah membuktikan maksudnya, guru di depannya menyipitkan matanya. Sulit untuk memahami apa yang mungkin dia pikirkan. Dia hanya perlahan membuka matanya setelah mendengar kata-katanya. Dia berbalik untuk menatapnya dengan sedikit senyum di bibirnya. Kamu terluka secara emosional. Itu, kamu pernah dicampakkan sebelumnya. Setelah memikirkannya, Zeng Yang segera mengambil tombak dari punggungnya dan memperbaiki beberapa bagian menjadi satu. Jika kamu merasa bagian ini aneh, itu mungkin seperti 3 bagian tombak-tombak cukup panjang. Itu cenderung lebih tinggi dari manusia, jadi sulit untuk dibawa kemana-mana. Bab 8, aku adalah sampah itu. Tidak, Zeng Yang menatap kosong sebelum wajahnya memerah dan menjadi gelap. Aku pernah naksir seorang gadis. Lalu, aku dipermalukan olehnya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan guru. Dia pernah naksir seorang gadis dan dia pernah mengaku padanya dengan penuh semangat. Namun, dia dipermalukan tanpa perasaan oleh pihak lain dan dia merasa malu karenanya. Dia telah merahasiakan kejadian ini sehingga bahkan Mo Xiao tidak menyadarinya. Bagaimana guru ini mengetahui hal ini? Apakah itu nyata? Zeng Yang, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu dipermalukan oleh seseorang? Siapa itu? Mendengar dia mengakuinya, Mo Xiao terkejut dan buru-buru bertanya padanya. Aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Zeng Yang menggelengkan kepalanya, menolak untuk mengatakannya lagi di sini. Dia menatap guru di depannya dan berkata, Guru, ini urusan pribadi saya. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa tahu ini, tapi ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan membimbing saya di jalan tombak. Petik 2. Tidak ada hubungannya dengan itu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Ini ada hubungannya dengan itu. Semua yang berhubungan dengan itu. Zeng Yang sedikit meragukan kata-katanya. Apa hubungannya patah hati dengan Zhang Xuan yang membimbingnya? Tombakmu menentukan dan kuat. Ini seperti kepribadianmu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu selalu menyerang lurus ke depan tanpa memikirkan konsekuensinya. Ini seharusnya menjadi hal yang baik. Prajurit harus seperti itu, menyerang ke depan tanpa peduli diri mereka dengan hal-hal kecil. Zhang Xuan menatap Zeng Yang dengan tenang. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah pengalaman emosionalmu, ketakutan mulai tumbuh di dalam dirimu. Kamu takut ditolak dan kamu takut dipermalukan. Ada keraguan di tombakmu. Dengan keraguan tambahan itu, kekuatanmu sangat berkurang. Kamu bisa melihat semua ini dari tombakku. Kamu bisa tahu bahwa aku pernah patah hati.
Kamu bisa tahu kepribadianku. Zeng yang terkejut. Kata-kata pihak lain tidak salah. Sebaliknya, mereka terlalu benar, bahkan tidak ada satu kesalahan pun di dalamnya. Kepribadiannya lugas dan di masa lalu ini memungkinkan dia untuk maju dengan berani tanpa rasa takut. Namun, karena pengalaman emosional itu, dia mulai menjadi penakut dan ragu-ragu dalam segala hal yang dia lakukan. Baginya untuk bisa menceritakan semua ini melalui tombaknya, bahkan patah hati, mata seperti apa yang dia miliki. Kapan guru yang begitu mengesankan muncul di akademi? Dia merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Sebelumnya, ketika dia mengunjungi guru tombak nomor 1 Wang Chou untuk memintanya menerimanya sebagai murid, Wang Chou hanya mengatakan kepadanya bahwa dia belum memahami inti dari jalan tombak. Adapun alasan di baliknya, dia tidak bisa mengatakannya. Namun, hanya dengan satu pandangan, pria di depannya dapat mengetahui bahwa dia memiliki riwayat patah hati dan keterampilannya mandek karena trauma emosional darinya. Mungkinkah kemampuan guru ini untuk membedakan, menjadi lebih kuat dari Wang Chou? Ini normal. Zhang Xuan memberi isyarat dengan tangannya, ekspresi seorang ahli muncul di wajahnya. Tombak adalah cerminan hati seseorang. Jika hati seseorang tidak jernih, keterampilan yang mereka tunjukkan melalui itu akan menjadi gelap. Meskipun keterampilan Anda dengan tombak itu koheren, rasanya ada sesuatu yang menyelubunginya, sesuatu yang Anda tidak dapat memahami, sesuatu yang tidak dapat Anda putuskan dari Anda. Hanya dengan satu pandangan, saya dapat mengatakan bahwa itu pasti naksir. Kali ini, wajah Zeng yang tidak hanya hancur, bahkan mulut Mo Xiao di sampingnya terbuka sangat lebar sehingga telur bisa segera dimasukkan ke dalamnya. Apa sih? Apakah Anda nyata? Hanya dengan melihat keahlian seseorang dengan tombak, kamu bisa tahu bahwa emosi menyelimutinya, dan tidak dapat memahami dan tidak dapat memutuskan, apakah ini masih mata manusia. Mo Xiao dan Zeng yang saling menatap, ketidakpercayaan muncul di kedua mata mereka. Guru, bisakah Anda membantu saya melihat juga? Setelah sok, Mo Xiao melangkah maju dengan ekspresi keinginan di wajahnya. Terlepas dari apakah Zhang Xuan setuju atau tidak, tombak di tangannya bergetar dan dia mulai melakukan gerakannya. Dia melakukan gerakan yang sama seperti Zeng Yang, hanya saja gerakannya lebih kuat dan lebih lancar. Hanya dengan keterampilannya dengan tombak itu sendiri, dia memang lebih baik dari Zeng Yang. Tidak heran jika Wang Chou Laoshi memilihnya dan bukan Zeng Yang. Setelah embusan angin, Mo Xiao menarik tombaknya dan berdiri tegak. Ketika tombaknya bergerak, dia seperti iblis hiruk-pikuk yang tak tertandingi. Ketika kekuatannya meluap, bahkan dewa dan roh tidak berani mendekat. Ketika tombaknya ditarik, dia berdiri dengan tenang seperti patung. Dengan gerakan tangan dan kakinya, wataknya berubah. Meskipun dia tidak bisa dianggap kuat, berada di Fighter One dan, dia bisa dianggap telah berjalan cukup jauh di jalan tombak. Perutmu lemah. Kalau aku tidak salah, kamu bahkan menderita diare hari ini. Petik 2. Tatapan tenang Zhang Xuan berbalik ke arahnya. Sebuah getaran melewati Mo Xiao. Guru, Anda bisa tahu bahwa saya mengalami diare dari tombak saya. Petik 2. Seperti yang dikatakan pihak lain, perutnya tidak sehat hari ini. Dia sudah mulai mengalami diare sejak kemarin. Hari ini, itu menjadi lebih buruk dan tubuhnya terasa lemah. Namun, ini tidak terlalu mempengaruhinya. Dengan tombak di tangannya, dia masih berhasil mengeksekusi keterampilannya dalam bentuk terbaik sehingga bahkan Wang Chou Laoshi tidak bisa berhenti memujinya. Namun, pria di depannya bisa melihatnya dalam sekejap. Apakah itu nyata? Untuk dapat mengetahui patah hati dan diare seseorang hanya dari tombaknya, terbuat dari apakah matanya? Kamu ingin aku membimbingmu? Jika kamu mau, akui aku sebagai tuanmu. Mengabaikan keterkejutan keduanya, Zhang Xuan menatap mereka dengan tenang. Untuk bisa mengetahui kondisi mereka berdua dengan begitu sederhana, mereka berdua hampir gila karena shock. Namun, itu tidak tampak seperti apa-apa baginya. Kebenarannya juga sama. Ketika keduanya mengeksekusi keterampilan mereka, Library of Heaven's Path secara otomatis menyusun sebuah buku tentang mereka berdua dan patah hati dan diare secara alami muncul dalam daftar kekurangan mereka. Zhang Xuan hanya perlu melihat dan membacanya dengan keras. Tidak ada kesulitan sama sekali untuk itu. Murid Zeng yang bersedia mengakui guru sebagai mentor saya. Petik 2. Tanpa ragu, Zeng yang langsung berlutut di lantaiku. Dia benar-benar terkesan oleh Zhang Xuan. Dengan mata kebijaksanaan seperti ini, bagaimana bimbingannya bisa biasa-biasa saja. Melihat bagaimana Zeng yang mengakui dia sebagai tuannya tepat setelah dia menunjukkan kekurangannya, bahkan sebelum dia mulai membimbingnya, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dengan memuaskan. Dia mengambil token giok yang mewakili identitas barunya kepadanya dan berkata, verifikasi hubungan kita. Iya, tanpa penundaan, Zeng yang segera meneteskan darah di atasnya untuk memverifikasi kepemilikan tokennya. Sangat cepat, prosedur selesai. Karena kamu sekarang adalah muridku, izinkan aku memberimu saran. Jika kamu ingin dihormati dalam suatu hubungan, kamu harus terlebih dahulu memiliki kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan, bagaimana mungkin pihak lain menganggapmu setara? Jadi, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah tidak depresi tetapi membuka pikiran Anda dan fokus pada pelatihan Anda.
Anda harus memberitahu pihak lain betapa bodohnya mereka menolak Anda. Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk membuktikan kepada mereka. Pada titik ini, Zhang Xuan tiba-tiba mengingat sebuah buku yang sangat pamer dari kehidupan sebelumnya dan tersenyum tipis. Sungai membalikkan alirannya setelah 30 tahun, jangan menggertak para pemuda hanya karena mereka miskin. Petik 2. Jangan menggertak pemuda hanya karena mereka miskin. Mendengar kata-kata itu, Zheng yang merasakan sensasi terbakar di dadanya. Dia merasa sangat gelisah sehingga wajahnya menjadi merah seluruhnya dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Sebagai orang yang lahir di dunia ini, bagaimana mungkin Zheng yang mendengar kata-kata itu? Pada saat itu, pertempurannya akan tampak telah menyala. Emosi tertekan yang dia keluarkan dari patah hati tampaknya bersinar terang seperti berlian. Cobalah mengeksekusi keterampilan Anda lagi. Melihat bagaimana dia keluar dari cangkangnya, Zhang Xuan memberi isyarat. Baik, tanpa berkata apa-apa, dengan tombak di tangannya, watak Zheng yang berubah dalam sekejap. Ini benar-benar berbeda dari wataknya sebelumnya. Hong 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 hong. Tombaknya menyapu saat auranya bergemuruh. Kekuatan yang kuat diberikan melalui tombak dan menyebar ke sekitarnya, mengguncang seluruh ruangan. Peng! Di akhir rutinitas tombaknya, dia mengirimkan tusukan horizontal ke arah pilar batu. Gema yang memekakkan telinga dan sederet angka muncul di sana. 235. Untuk berpikir itu akan menjadi 235 kilogram. Sebelumnya, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu hanya 110. Hanya dengan satu pointer, kekuatannya meningkat lebih dari 1 kali lipat. Terima kasih guru. Melihat angka-angkanya, keraguan di Zheng yang menghilang. Dia berlutut ke lantai. Pada saat ini, dia benar-benar yakin dengan kemampuan guru di depannya. Luar biasa. Melihat angka-angka di pilar batu, Mo Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia senang karena menemukan guru yang baik untuk saudaranya yang baik. Namun, ia merasa kecewa pada saat yang sama. Sebelumnya, ketika Wang Chao membimbingnya, kekuatannya hanya meningkat 30%. Namun, guru di depannya meningkatkan kekuatan Zheng yang lebih dari 1 kali lipat. Kalau saja dia tahu bahwa guru tanpa nama ini begitu tangguh, dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk mencari Wang Chao dan akan segera mengakuinya sebagai gurunya. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Namun, keraguan tumbuh di benaknya. Bagaimana mungkin guru tombak yang tangguh seperti itu tetap tidak diketahui? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Guru, karena Anda telah menerima Zheng yang sebagai murid Anda, bisakah kami mendapat kehormatan untuk mengetahui nama Anda?" Mendengar kata-katanya, Zheng yang juga menoleh. Dia benar-benar terkesan oleh guru ini, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu namanya. "Saya Zhang Xuan." Zhang Xuan menjawab dengan tenang. Zhang Xuan, nama itu terdengar familiar. Mendengar nama itu, Mo Xiao merenung sejenak. Kemudian, sesuatu muncul di benaknya dan matanya menyipit. Bibirnya bergetar tak terkendali ketika dia bertanya, "Sepertinya aku ingat, guru sampah yang mencetak 0 poin untuk ujian kualifikasi gurunya juga disebut Zhang Xuan. Sepertinya guru itu, kamu, memiliki nama yang sama dengan dia." Petik 2. Akulah sampah itu. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Zheng Yang dan Mo Xiao membatu. Bab 9, Taruhan. Ada banyak rumor tentang guru yang tidak berguna itu. Bahkan sebelum datang ke akademi, mereka telah mendengar begitu banyak tentang dia sehingga kapalan tumbuh di telinga mereka. Mereka mengatakan bahwa dia tidak ahli dalam hal apapun dan bahwa dia telah menyesatkan murid. Mereka mengatakan bahwa dia tidak tahu cara berkultivasi dan dia tidak tahu seni bela diri sama sekali. Semua dalam semua jenis fitnah ada. Selama seseorang adalah seorang siswa, yang terbaik adalah tinggal sejauh mungkin darinya. Jangan main-main dengan orang ini, jika tidak mengamuk hanyalah masalah kecil. Lebih buruk lagi, mereka bahkan mungkin mati di tangannya. Ketika kedua bersaudara itu datang ke akademi untuk mencari seorang guru, mereka juga mendengar desas-desus seperti itu. Selama ini, mereka telah berjalan dengan hati-hati tetapi tidak pernah dalam mimpi mereka membayangkan bahwa ahli yang tidak duniawi dan luar biasa ini adalah sampah legendaris itu. "Guru, jika Anda begitu luar biasa, mengapa?" Zheng yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun itu hanya waktu yang singkat sejak mereka saling mengenal, dia bisa mengatakan bahwa guru di hadapannya memiliki kemampuan yang tak terukur. Setiap gerakannya memiliki watak yang elegan. Bagaimana dia bisa menjadi sampah? Ada banyak orang di dunia yang iri pada yang berbakat. Hal semacam ini tidak ada artinya sama sekali. Petik 2. Zhang Xuan memiringkan matanya ke atas 45 derajat saat kesedihan dan penyesalan tercermin di matanya, seolah meratapi ketidakpahaman dunia. Emosi di wajahnya ada di tempatnya, tetapi di dalam hatinya, dia memarahi hal-hal yang vulgar. Jika bukan karena Library of Heaven's Path, mengingat bagaimana pemilik tubuh sebelumnya, sudah sangat luar biasa baginya untuk tidak mendapatkan skor negatif. 0 tanda, sudah skor tinggi, baiklah. Saya bersedia membersihkan guru dari reputasinya yang ternoda. Melihat depresi, dan ketidakpahaman tentang dunia, gurunya, hati Zheng yang tergerak dan dia tidak bisa tidak menyatakannya.
Tidak apa-apa, reputasi guru tidak masalah. Selama kamu berlatih keras, aku akan puas. Ambil token identitas untuk mengklaim tempat tidurmu. Datanglah ke kelas tepat waktu besok, pastikan untuk tidak terlambat. Petik 2. Setelah pertunjukan akting keren Zhang Xuan, dia tampaknya telah sepenuhnya menangkap pemujaan siswa. Zheng Yang mengangguk. Iya, Zheng Yang menarik Mo Xiao, yang berdiri di sampingnya, dan mereka berdua berjalan keluar. 4 murid. Melihat mereka berdua pergi, kegembiraan melintas di mata Zhang Xuan. Wanita muda yang bingung Wang Ying, siswa yang dia menangkan dari taruhan Liu Yang, nyonya muda yang sombong Zhao Ya dan jenius tombak Zheng Yang. Awalnya, dia berpikir bahwa hari ini akan seperti sebelumnya, dia tidak akan dapat merekrut satu siswa pun dan hari itu akan berakhir dengan kegagalan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berhasil merekrut 4 dari mereka. Tanpa token identitas, bahkan jika siswa datang, saya tidak akan dapat menerima siswa baru. Lebih baik saya memanfaatkan waktu luang ini untuk mendapatkan beberapa token lagi. Setelah menjadi emosional karena merekrut 4 siswa, Zhang Xuan menyadari bahwa dia tidak memiliki token lagi padanya. Item ini diberikan oleh akademi. Karena reputasinya yang buruk, guru yang bertugas mendistribusikan token hanya memberinya 4. Dia bahkan berpikir bahwa Zhang Xuan tidak akan dapat menggunakan semua itu. Jika dia tidak mengklaim lebih dari itu, bahkan jika siswa baru datang, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Token ini berisi informasi guru. Setelah seorang siswa mengklaim kepemilikan token dengan meneteskan setetes darah di atasnya, itu berarti mereka mengakui guru sebagai mentor mereka. Di sisi lain, jika mereka ingin mundur dari pelajaran, guru hanya meneteskan setetes darah di atasnya dan informasi siswa akan terhapus. Berdiri, dia berjalan keluar kelas. Matahari di luar bersinar terang dan gelombang panas menyerang melalui bayangan pohon, menyebabkan orang berkeringat deras. Mahasiswa baru dan mahasiswa yang lebih tua berjalan di trotoar akademi dan kegembiraan terlihat di wajah mereka. Datang ke lingkungan baru dan mengenal seorang guru, mahasiswa baru sangat gembira. Di sisi lain, memikirkan kedatangan siswa baru untuk mereka mainkan, siswa yang lebih tua juga tersenyum. Saat berjalan di sepanjang trotoar, infrastruktur besar muncul di hadapan Zhang Xuan. Ada 2 kata raksasa tergantung di papan di tengah bangunan, gedung logistik. Petik 2. Token yang mewakili identitas seorang guru diklaim dari gedung ini. Yo, siapa ini? Bukankah ini, guru bintang, kita? Agar kamu tidak merekrut siswa di kelas untuk mengunjungiku, apa yang kamu inginkan? Oh, coba tebak, mungkinkah kamu tidak menggunakan token identitas, jadi kamu di sini untuk mengembalikannya? Tepat setelah masuk, dia mendengar suara sarkastik terdengar. Zhang Xuan mengangkat kepalanya dan seorang pria gemuk yang wajahnya penuh lemak mulai terlihat. Orang ini setidaknya memiliki berat 300 hingga 400 kg. Dari jauh, dia tampak seperti bola daging raksasa. Qian Biao, sebuah nama melayang dari kedalaman ingatannya. Qian Biao ini adalah salah satu guru yang bertanggung jawab atas logistik. Dia adalah pria yang sangat pendendam yang selalu suka memakan uang receh orang lain. Sebagai guru di tingkat terendah, gaji Zhang Xuan sangat kecil dan sumber daya yang dapat diklaimnya selalu minimal. Dengan demikian, dia tidak pernah dihormati olehnya. Karena perselingkuhan ini, dia menyinggung perasaannya. Saat mereka bertemu, semua jenis sarkasme dan hinaan akan keluar. Sebelumnya, Zhang Xuan telah diberi 4 token identitas dengan premis bahwa dia tidak akan menyelesaikannya adalah pekerjaan pria ini. Saya telah selesai menggunakan token identitas saya. Saya ingin mengklaim beberapa lagi. Tidak dapat diganggu dengan pihak lain, Zhang Xuan berbicara dengan tenang. Sudah selesai menggunakannya. Qian Biao tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Haha, semuanya, datang dan lihatlah. Guru yang pertama dari bawah ini datang ke sini untuk membual bahwa dia telah menggunakan semua token identitasnya. Haha, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar di seluruh dunia. Sepertinya aku ingat bahwa kamu memberinya 4 token identitas saat itu. Menyelesaikannya, dia, lelucon yang luar biasa. Guru yang kedua dari bawah, Sun Yan Laoshi dikatakan hanya memiliki 1 siswa saat ini. Orang ini yang membuat sejarah dengan mencetak 0 dalam ujian kualifikasi guru dapat menerima 1 siswa. Apa yang kamu coba sombongkan? Usir dia. Pokoknya, setelah hari ini, dia akan dipecat. Setelah mendengar teriakan Qian Biao, beberapa guru di cabang logistik bergegas mendekat. Mereka menatap Zhang Xuan dengan tatapan jijik. Untuk seorang guru yang berada di posisi paling bawah dan mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, mengapa dia mencoba pamer? Siswa akan langsung berlari begitu mendengar nama Anda. Agar mereka mengakuimu, lelucon macam apa ini? Oh, kamu bilang aku membual. Baiklah, kenapa kita tidak bertaruh? Zhang Xuan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Taruhan. Baiklah, karena kamu sangat ingin kalah, aku akan memenuhi keinginanmu. Hanya saja, mengingat betapa miskinnya kamu, aku ragu ada yang bisa kamu tawarkan. Qian Biao tidak menyangka orang yang selalu dia pandang rendah ini akan menantang otoritasnya dengan bertaruh dengannya.
Dia mencibir dengan jijik. Bukan masalahmu apakah aku miskin atau tidak. Karena aku mengajukan taruhan, tentu saja, aku akan mengambil sesuatu yang ingin aku pertaruhkan. Zhang Xuan melebarkan matanya. Oh, kamu bisa mengeluarkan sesuatu. Mengingat latar belakangmu, barang-barang yang kamu keluarkan mungkin hanya logam busuk atau benda-benda sejenis. Kamu pikir kakek itu akan aku pertaruhkan denganmu. Aku tidak mampu melakukannya, kehilangan reputasiku bertaruh denganmu. Qian Biao berkata dengan nada menghina. Zhang Xuan adalah guru tingkat terendah di seluruh akademi, belum lagi yang pertama dari belakang. Tidak menyebutkan fakta bagaimana dia tidak bisa mendapatkan satu siswa pun, dia bahkan tidak memiliki bonus atau lebih. Jika seseorang harus menunjukkan guru termiskin di seluruh akademi, itu pasti dia. Dia hidup hemat bahkan dalam kehidupan sehari-harinya, belum lagi sumber daya untuk kultivasi. Hehe, Zhang Xuan sama sekali tidak terganggu dengan penghinaannya. Dia terkekeh dan melanjutkan, hal yang ingin saya pertaruhkan bukanlah harta atau benda. Ini adalah wajah. Jika Anda kalah, saya akan menamparkan Anda 3 kali di depan semua orang. Kalah, aku akan membiarkanmu menamparku 3 kali. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Menamparkan wajah. Dia tidak berharap pihak lain akan bertaruh untuk ini. Qian Biao tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Ditampar oleh guru terburuk akademi, jika dia kalah, dia bahkan tidak ingin hidup terus. Dia akan sangat malu sehingga dia ingin mati. Bagaimana? Apakah kamu berani atau tidak? Zhang Xuan tersenyum padanya. Qian Biao, apa yang kamu takutkan? Bukannya kamu tidak tahu standarnya? Bisakah seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru mendapatkan satu siswa? Bukankah dia hanya bermimpi? Dia hanya menakutimu. Jika dia mampu merekrut mereka, bukankah aku akan memiliki beberapa ratus siswa sekarang? Bahkan jika siswa tahun ini buta, mereka tidak akan buta terhadap situasi seperti itu. Tingkat, guru-guru lain dari cabang logistik menyeringai. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Zhang Xuan akan dapat merekrut siswa. Ini sama sulitnya dengan babi yang memanjat pohon. Baiklah, aku setuju. Menemukan kata-kata semua orang logis, dia mengangguk setuju. Karena kalian semua bersorak dengan gembira, apakah kalian semua ingin bertaruh bersamaku? Dengan syarat yang sama dengannya. Melihat dia setuju, Zhang Xuan melihat ke arah 3 guru lainnya dari cabang logistik. 3 sebelumnya yang sangat meremehkan beberapa saat yang lalu tidak keberatan menambah taruhan karena salah satu dari mereka sudah menyetujuinya. Kenapa? Apa wajahmu gatal sehingga ingin kami tampar beberapa kali lagi? Baiklah, aku ikut. Seorang guru menyatakan dengan angkuh. Aku juga masuk. Siapa yang takut padamu? Untuk membual di depan kami meski mencetak 0, kamu mencari kematian. Mereka bertiga menganggukkan kepala dengan seringai di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, Zhang Xuan pasti akan kalah dalam taruhan ini. Hari ini, dia pasti akan ditampar. Bab 10, Melawan Taruhan. Baiklah, karena kamu mengatakan bahwa kamu menerima 4 siswa, bawa mereka ke sini sekarang agar kami dapat memverifikasi klaimmu. Atau, kamu ingin menunjukkan wajahmu sekarang untuk kami tampar. Melihat guru yang pertama dari bawah dengan arogan bertaruh dengan mereka berempat, Qian Biao menyeringai dingin. Bawa siswa ke sini. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Kalian semua adalah guru cabang logistik, tidak mungkin kalian bahkan tidak tahu hal yang paling sederhana. Sangat mudah untuk memverifikasi apakah saya merekrut 4 siswa atau tidak. Selama siswa mengklaim kepemilikan token saya, informasi pribadi mereka akan secara otomatis muncul di Biro Pendidikan. Selama kami memverifikasinya dengan Biro Pendidikan, kebenarannya akan jelas untuk dilihat semua orang. Lagi pula, Biro Pendidikan tidak mungkin bekerja dengan saya hanya untuk berbohong untuk kalian semua. Petik 2. Selama seorang siswa telah memverifikasi hubungannya dengan seorang guru, informasi tersebut akan secara otomatis dikirimkan ke Biro Pendidikan dan dicatat. Tidak ada yang bisa memalsukan hasilnya. Li Yuan, lihatlah. Aku ingin melihat bagaimana orang ini masih bisa bersikap sombong setelah itu. Setelah melihat ekspresi percaya diri dan mendengar kata-katanya, Qian Biao terkejut sejenak sebelum berbalik untuk memerintahkan Li Yuan. Li Yuan adalah salah satu guru yang mengejek Zhang Xuan sebelumnya. Mendengar perintah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari cabang logistik. Biro Pendidikan dan cabang logistik berada di bawah cabang administrasi. Tidak butuh waktu lama bagi Li Yuan untuk kembali dengan wajah gelap. Bagaimana itu? Melihat ekspresi di wajahnya, jantung Qian Biao berdebar kencang, gedong. Saat firasat buruk membayangi kepalanya. Ada 4 siswa yang mengakui dia sebagai guru mereka. Ini nama mereka adalah informasi pribadi. Wajah Li Yuan menjadi sangat pucat. Bahkan sekarang, dia masih menemukan fakta yang sulit dipercaya. Apakah keempat siswa itu buta? Dari sekian banyak guru di Akademi Hongtian, mengapa mereka harus memilih guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, orang yang tidak tahu apa-apa? Coba saya lihat. Mari kita pastikan dia tidak menemukan beberapa orang cacat dan buta yang bisa dikeluarkan kapan saja untuk menjadi muridnya. Qian Biao meraih daftar nama. 2 guru lainnya buru-buru mengelilinginya.
Tidak sedikit guru yang akan merekrut beberapa siswa yang kurang mampu sehingga mendongkrak jumlah siswa yang dimilikinya. Orang-orang ini bisa diusir kapan saja. Bahkan jika mereka disimpan di akademi saat ini, mereka mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa bulan. Menurut pendapat Qian Biao, untuk orang seperti Zhang Xuan yang berada di peringkat paling bawah, bahkan jika dia berhasil merekrut siswa, dia hanya bisa merekrut siswa yang paling buruk, siswa yang tidak diinginkan siapapun. Menerima siswa seperti ini hanya untuk mengisi angka tidak membuat guru bangga, malah memalukan. Wang Ying, perempuan. Dia tidak terdengar seperti apapun dengan namanya. Dia mungkin salah satu siswa yang mendapat nilai terburuk dalam ujian masuk. Melihat nama pertama pada daftar nama, Qian Biao mendengus jijik. Akademi Hongtian bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Jika seseorang ingin mendaftar, mereka harus terlebih dahulu menjalani ujian masuk. Kemudian, siswa akan diberi peringkat berdasarkan hasil mereka dan mereka yang memenuhi prasyarat akan diterima. Mereka yang mendapat nilai sedikit pertama dalam ujian masuk adalah target panas bagi guru-guru yang lebih berprestasi. Masing-masing dari mereka terkenal di akademi ini dan di antara mereka, sepertinya tidak ada siswa bernama Wang Ying. Qian Laoshi, lanjutkan melihat, sebelum Qian Biao menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara gemetar salah satu guru di sampingnya. Kenapa? Mungkinkah dia lebih buruk dari yang kujelaskan? Petik 2. Dengan tawa dingin, Qian Biao melanjutkan menelusuri daftar. Hanya dengan satu pandangan, matanya menyipit saat membaca informasi rinci tentang Wang Ying di bawah namanya. Peringkat 67 dari ujian masuk, adik perempuan Wang Tao, murid elder, dan nyonya muda dari salah satu dari 4 keluarga besar di kota Tianxuan. Nyonya muda dari keluarga Wang. Adik perempuan Wang Tao. Qian Biao terengah-engah. Ada 4 keluarga besar di kerajaan Tianxuan dan keluarga Wang adalah salah satunya. Nyonya muda dari keluarga terhormat mengakui orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru sebagai gurunya. Apakah Anda nyata? Bukankah seharusnya sosok seperti itu cocok untuk Lu Xun atau Wang Chao? Jika keluarganya adalah orang yang membuatnya takut, maka yang membuatnya putus asa adalah kakak laki-laki Wang Ying, Wang Tao. Petik 2. Dia terdaftar di Akademi 2 angkatan sebelum dan setelah pendaftarannya, dia selalu mencetak 10 besar dalam evaluasi komprehensif tahunan. Tahun ini, seorang penatua di Akademi bahkan menatapnya dan menerimanya sebagai muridnya. Jika kakak laki-laki memiliki bakat seperti itu, seberapa burukkah adik perempuan itu? Memiliki latar belakang yang berpengaruh, bakat dan saudara yang baik, dia masih memilih untuk mengakui orang ini sebagai gurunya. Mataku pasti akan buta untuk melakukan kesalahan seperti itu. Qian Biao bisa mendengar petir bergemuruh di sekelilingnya dan dia merasa hampir pingsan. Lihat yang di bawah ini. Saat dia kejang-kejang tak percaya, guru lain berseru dengan suara gemetar. Dia mungkin menggunakan semua keberuntungannya untuk dapat menerima Wang Ying masuk. Aku tidak percaya bahwa dia akan mampu mendapatkan seseorang yang bahkan lebih luar biasa. Mengepalkan giginya, Qian Biao terus melirik daftar. Ketika matanya menatap nama itu, seluruh tubuhnya mengejang lagi dan dia merasakan pemandangan di depannya menjadi gelap. Zhao Ya yang berada di peringkat ke-7 dalam ujian masuk. Putri dari penguasa kota-kota Baiyu. Qian Biao merasa seperti air mata akan mengalir dari matanya kapan saja. Dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan percaya bahwa Zhang Xuan akan dapat merekrut siswa yang bahkan lebih luar biasa dan tidak pernah dalam mimpinya akan membayangkan bahwa dia dapat. Tidak hanya itu adalah siswa populer yang banyak guru akan menjadi gila untuk. Dia sudah mendengar tentang Zhao Ya ini bahkan sebelum dia mendaftar di akademi ini. Dia adalah putri dari penguasa kota-kota Baiyu dan tidak hanya cantik, dia juga diberkahi dengan bakat yang luar biasa. Bakat semacam ini akan diperebutkan oleh para guru yang berada di peringkat teratas. Mengapa dia mengakui sampah seperti itu? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia mencoba untuk secara paksa menekan emosinya. Melirik ke bawah, dia melihat nama, Liu Yang dan Zheng Yang. Keduanya mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi peringkat mereka tidak rendah dalam ujian masuk, mencetak dalam 100 depan. Terutama, Zheng Yang, dikatakan bahwa dia berspesialisasi dalam tombak. Karena keterbatasan pemeriksaan, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, menyebabkan peringkatnya tertinggal. Jika dia diizinkan menggunakan tombaknya, dia mungkin bahkan bisa masuk ke 20 teratas. Menatap nama 4 orang di daftar itu berulang kali, Qian Biao dan guru lainnya merasa seperti menjadi gila. Ini tidak rasional. Kamu pasti menggunakan semacam tipuan untuk membuat mereka mengakuimu. Meskipun mereka mengakui kamu sebagai guru mereka tidak tahu siapa kamu. Begitu mereka tahu, mereka akan mundur dari pelajaranmu. Tiba-tiba, Qian Biao melolong dengan ekspresi buas. Hak apa yang dimiliki seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru untuk merekrut siswa yang luar biasa seperti itu? Dia pasti menggunakan semacam metode tercela yang tidak diketahui siapapun. Saat metode ini terungkap, para siswa ini akan meninggalkannya dalam kemarahan. Artinya, meskipun benar dia memiliki 4 siswa, para siswa ini mungkin tidak akan mengikutinya lama. Mereka akan menarik diri dari pelajarannya dalam hitungan waktu.
Bukan masalahmu apakah mereka mundur dari pelajaranku atau tidak. Taruhan yang kita putuskan adalah apakah aku memiliki siswa sekarang. Sekarang setelah kalian semua memverifikasi bahwa aku memiliki 4 siswa, bukankah kita harus memenuhi persyaratan taruhan kita? Petik 2. Tidak dapat diganggu dengan kuartet yang tampak biadab yang pikirannya ada di sekitar tempat itu. Zhang Xuan berbicara dengan tenang. Qian Biao, Li Yuan dan dua lainnya memiliki ekspresi di wajah mereka yang terlihat seperti sedang berada di pemakaman. Isi taruhan mereka memang pada apakah dia memiliki siswa sekarang, dan bukan apa yang akan terjadi di masa depan. Lewat seperti itu, mereka kalah. Namun, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah kalah dan bahwa mereka akan ditampar oleh guru terburuk di akademi. Taruhan, anak kecil, bagaimana jika kita menolak? Setelah sedikit ragu, Qian Biao menyeringai dingin dan ekspresi ganas muncul di wajahnya yang montok. Memang, bahkan jika kami menentang kata-kata kami, apa yang bisa kamu lakukan? Haha. Apakah kamu ingin mengalahkan kami? Faktanya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Petik 2. Guru terburuk di akademi dengan kultivasi terburuk. Untuk menjadi begitu sombong di depan kami, apakah Anda percaya bahwa bahkan jika kami memukuli Anda sampai-sampai kepala Anda membengkak seperti kepala babi, tidak ada yang akan datang? Untuk menghentikan kita, berhenti bertingkah keren dan mungkin kamu bisa tinggal di akademi sedikit lebih lama. Kalau tidak, tidak akan lama bagimu untuk dikeluarkan dan dipermalukan. Petik 2. Li Yuan dan yang lainnya segera mengerti maksud dan ejekan Qian Biao. Zhang Xuan tidak hanya mendapat yang terburuk dalam ujian kualifikasi guru, kultivasinya juga di bawah standar di antara semua guru. Bahkan jika dia bukan yang terburuk, dia tidak jauh dari itu. Itulah alasan mengapa dia tidak memiliki mata untuk melihat masalah dalam pelatihan murid-muridnya. Secara alami, Qian Biao dan yang lainnya tidak akan mau ditampar. Karena pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan perjanjian, mereka berniat untuk melawan kata-kata mereka sampai akhir. Oh, artinya, kalian semua tidak berniat mengikuti aturan taruhan. Zhang Xuan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum pada mereka. Itu benar. Kamu bocah, kamu pikir kamu ini apa? Untuk berpikir bahwa kamu akan berpikir untuk menamparku, apakah kamu percaya bahwa aku akan menamparmu sampai mati sekarang? Melihat bagaimana orang ini tidak mundur dan terus bertingkah sombong, Li Yuan terprovokasi dan segera mengirim tamparan ke arahnya. Bahkan sebelum tamparan itu sampai, tekanan dari angin menyebabkan seseorang mengalami sesak napas. Meskipun Li Yuan ini hanya seorang guru dari cabang logistik, kultivasinya tidak rendah. Dia sudah mencapai level Fighter 4 dan Advance. Ada 9 dan Stua Fighter, 1 dan Juxi, 2 dan Dantian, 3 dan Zenki, 4 dan Pigu, 5 dan Dingli, 6 dan Pixue, 7 dan Tongxuan, 8 dan Zongxi, 9 dan Zizun. Dunia baru lainnya muncul dengan setiap level. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin sulit bagi Anda untuk maju. Di setiap level, ada 4 tingkatan, primer, menengah, lanjutan, dan puncak. Zhang Xuan adalah guru termuda di seluruh akademi, baru berusia 19 tahun ini. Kultivasinya hanya di 3 dan Zenki Pinnacle. Li Yuan adalah level yang lebih tinggi darinya. Perbedaan antara setiap level sangat besar dan hampir tidak dapat diatasi. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Li Yuan pasti akan menyerang wajah Zhang Xuan, membuatnya pingsan, tiba-tiba terdengar suara bergema. Semua orang segera melihat tanda merah di wajah Li Yuan saat darah segar menyembur keluar darinya dan sejumlah besar giginya jatuh ke lantai. Bagaimana ini mungkin? Semua orang berdiri di tempat mereka tercengang dan diambang menjadi gila.